Episode 12 Aku bisa melihat segalanya. Liang Xiao berkata ya, mereka semua adalah mahasiswa yang lulus dari Institut Politeknik tahun ini, dan mereka semua teman sekelas. Pasti sangat menyenangkan bagi mereka untuk bekerja sama. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Xia Feng keluar dari mobil dan berjalan menuju sekelompok anak muda bersama Liang Xiao. Seseorang melihat Xia Feng dan Liang Xiao dan berkata, "Saudari Liang ada di sini." Sekelompok pemuda berhenti mengobrol dan melangkah maju. Mereka semua menyapa Liang Xiao, merasa sangat ramah. Beberapa ingin menyapa Xia Feng, tetapi mengurungkan niat karena tidak mengenalnya. Banyak juga yang diam-diam menatap Xia Feng, mencoba menebak identitasnya. Liang Xiao berkata, "Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan Anda. Orang yang berdiri di sebelah saya adalah CEO Thunder Horse Manufacturing Company, Xia Feng. CEO kami, Xia, juga merupakan ahli mesin dan insinyur las terbaik di Tiongkok. Ia dapat menggunakan peralatan mesin biasa untuk memproduksi komponen ultra presisi yang perlu diimpor dari Eropa dan Amerika Serikat. Tak ada satupun di negara kami yang dapat menandinginya." Sekelompok anak muda langsung heboh, berteriak Tuan Xia tanpa henti. Mereka tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka pada Xia Feng, dan masing-masing dari mereka seperti melihat bintang. "Wah, presiden kita Xia sangat muda dan tampan," bisik seorang gadis kepada temannya. "Memesin komponen ultra presisi dengan tangan? Wow, hebat sekali. Andai saja saya bisa sehebat Tuan Xia," kata seorang pria. Xia Feng tampak tidak terlalu tergerak oleh kata-kata ini. Ia tersenyum dan menyapa sekelompok anak muda, berjabat tangan dengan masing-masing dari mereka. Xia Feng tahu betul bahwa salah satu alasan orang-orang ini bersedia bergabung dengan perusahaan manufaktur Thunder Horse yang belum rampung adalah kekaguman mereka atas kemampuannya. Alasan lainnya mungkin adalah kecantikan Liang Xiao. Banyak pria bersedia bekerja di perusahaan itu hanya karena mereka bisa melihat dewi mereka di sana. "Tuan Xia, kapan kita akan resmi mulai bekerja?" Seorang gadis berkacamata yang lembut berdiri di depan Xia Feng. Ia tampak sedikit gugup, dan wajahnya yang pucat sedikit memerah. Xia Feng berkata, "Paling lama sebulan. Aku mengumpulkan kalian kali ini agar kalian bisa berpartisipasi dalam pembangunan pabrik. Aku ingin kalian merancang cetak biru untuk pabrik itu. Bisakah kalian melakukannya?" "Kami?" Gadis elegan berkacamata itu sepertinya ingin berkata kepada Xia Feng, "Kami sedang belajar sains dan teknik," tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Yang lainnya juga menutup mulut dan tidak berani berbicara. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku tahu jurusanmu, tapi desain mekanik tidak jauh berbeda dengan industri konstruksi. Kami pabrik yang memproduksi mesin dan memproses komponen. Kami tidak butuh desain rumit seperti perusahaan kimia. Kami hanya butuh bengkel sederhana, asrama, gedung perkantoran, dan kafetaria. Rencanaku adalah menggunakan material bangunan dan struktur baja baru. Aku yakin kamu bisa." Liang Xiao juga menyela dan berkata, "Kamu juga akan bekerja di gedung perkantoran dan tinggal di asrama nanti. Tidakkah kamu ingin mendesain kantor dan asramamu sendiri?" "Akan kucoba," kata gadis lembut berkacamata itu dengan berani. "Aku juga ikut." Semua orang bersorak. Xia Feng menatap gadis anggun berkacamata dan bertanya dengan ramah, "Siapa namamu?" "Namaku Guan Lingsan," kata gadis berkacamata itu. Entah kenapa, ia selalu malu. Xia Feng berkata, "Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu." "Aku?" Guan Lingsan membuka mulutnya sedikit, tampak tidak percaya. Xia Feng berkata, "Ya, itu kamu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya dengan baik?" Guan Lingsan mengangguk dengan berat. "Baik, Presiden Xia, saya pasti akan melakukan pekerjaan ini dengan baik." Xia Feng menatap anak laki-laki lain dengan senyum di wajahnya. "Siapa namamu? Apa keahlianmu?" Anak laki-laki itu tampak sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xia, nama saya Yin Hao, dan saya ahli dalam desain kelistrikan." Xia Feng berkata, "Benar sekali. Perusahaan akan memanfaatkan keahlianmu di masa depan, dan kamu akan punya panggung untuk menunjukkan bakatmu." Yin Hao mengangguk, "Terima kasih, Tuan Xia." Xia Feng menanyakan nama dan spesialisasi lebih dari 10 orang satu persatu. Sikapnya ramah dan tutur katanya sangat santai. Ia sama sekali tidak menunjukkan aura seorang bos. Setelah mengobrol sebentar dengan pemuda terakhir, Han Bo, Xia Feng melanjutkan, "Seperti yang kau lihat, aku kira-kira seusia denganmu. Kita tim yang sangat muda, dan perusahaan kita masih baru. Percayalah padaku, dan percayalah pada diri kalian juga. Kita pasti akan mencapai sesuatu yang hebat di negeri ini." Semua anak muda itu tersenyum dan mata mereka penuh harapan dan kerinduan. Memang, rata-rata usia tim startup di Thunder Horse Manufacturing ini mungkin kurang dari 24 tahun. Tim ini sangat muda, penuh semangat dan energi muda, serta semangat dan dorongan untuk meraih kemajuan. Tak seorang pun bisa memprediksi apa yang akan dicapai Xia Feng dengan tim muda ini. Tetapi hal itu membuat orang-orang bersemangat. "Tuan Xia, saya akan mencari beberapa alat ukur untuk mengukur tanah kita sekarang, lalu mulai menggambar cetak birunya.
Cetak birunya akan saya berikan dalam 3 hari. Guan Lingsan sedikit tidak sabar. Baiklah, jangan sungkan untuk meneleponku jika kau butuh sesuatu, kata Xia Feng. Ayo pergi dan membantu juga, kata Yin Hao. Xia Feng berkata, pergi, pergi. Para pemuda berangkat dengan skuter listrik mereka. Mereka semua lulusan baru, penuh impian untuk masa depan. Xia Feng telah memberi mereka ruang yang luas untuk bermimpi dan berkreasi. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Mereka tidak peduli Xia Feng mengendarai mobil domestik seharga lebih dari 100.000 yuan. Juga tidak peduli mereka hanya punya 500 yuan sebulan untuk hidup. Hanya anak muda seperti mereka, yang baru lulus kuliah dan belum memasuki dunia kerja, yang akan bersikap seperti ini. Jika mereka profesional berpengalaman dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka pasti akan memandang rendah perusahaan kecil seperti Thunder Horse Manufacturing. Dan bahkan jika mereka ingin bergabung, mereka pasti akan mengajukan banyak tuntutan. Melihat para pemuda itu pergi dengan skuter listrik mereka, Xia Feng menghela napas dan berkata, mereka baik sekali. Lian Xiao berkata, saya sengaja tidak pergi ke agensi untuk merekrut talenta yang kami butuhkan. Mereka hanya peduli dengan penghasilan mereka dan tidak terlalu memikirkan perusahaan. Lulusan baru ini mungkin tidak punya pengalaman. Tapi siapa yang terlahir dengan pengalaman? Memberi mereka kesempatan juga berarti memberi diri kita kesempatan. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau mengatakannya dengan sangat baik. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Apakah ucapan terima kasih yang sederhana sudah cukup? Tanya Liang Xiao dengan nada bercanda. Seharusnya kau menunjukkan rasa terima kasih yang nyata, kan? Xia Feng bertanya ragu-ragu, apa yang kamu inginkan? Ayo kita ke perusahaan bahan bangunan dan pesan dulu. Setelah itu, kamu bisa mengundangku ke rumahmu dan memasak makanan enak, ya? Kata Liang Xiao. Ia sebenarnya ingin mengunjungi rumah Xia Feng, tetapi kunjungan terakhirnya dirusak oleh Jiang Rui. Kali ini, ia ingin Xia Feng mengundangnya secara langsung. Xia Feng tersenyum. Apa masalahnya? Oke, sudah beres. Ayo kita ke perusahaan bahan bangunan dulu. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke supermarket untuk membeli sayur. Aku ingin makan iga babi asam manis, jagung bakar, terong rasa ikan. Baiklah, aku juga ingin makan makanan laut. Lian Xiao sudah mulai memesan makanan. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, kamu makan banyak sekali. Apa kamu tidak takut gemuk? Lian Xiao mengangkat bahu dan bertanya, siapa yang membuat makanan yang kamu masak begitu lezat? Oke, aku akan membuatkanmu apapun yang ingin kau makan. Sudah puas? Xia Feng berbalik dan berjalan ke pinggir jalan. Lian Xiao tiba-tiba menampar leher Xia Feng. Dengan hembusan angin di belakang kepalanya, Xia Feng melompat ke depan dan menghindari serangan diam-diam Lian Xiao tepat waktu. Lian Xiao melangkah maju, dan kaki putihnya yang indah di bawah rok pendeknya menendang ke arah selangkangan Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba menarik lututnya ke dalam dan menjepitnya, langsung menjepit kaki indah Lian Xiao. Lian Xiao berkedut, tapi tak bergerak. Betisnya yang putih, pahanya yang putih, dan sentuhan rendah hitam di balik rok oilnya pose ini sungguh memikat. Si lelaki yang kedua kakinya dijepit dan si wanita yang kedua kakinya ditendang. Pemandangan itu tiba-tiba berubah menjadi pemandangan yang aneh dan menggoda. Penglihatan Xia Feng awalnya normal, tetapi menjadi tidak normal setelah ia tak sengaja melihat bagian bawah rendah hitam itu. Mata kirinya berkedut tak terkendali, dan pemandangan yang indah dan dewasa tiba-tiba muncul di matanya. Dan ia tertegun sejenak. Ada sesuatu yang salah. Hei! Lian Xiao berteriak dan meninju dada Xia Feng. Dada Xia Feng meledak dengan bunyi gedebuk teredam, dan ia terlempar beberapa langkah. Guncangan dan rasa sakit yang hebat membuatnya terbatuk-batuk. Lian Xiao mengikutinya untuk membantunya. Dan bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Kamu pasti bisa menghindarinya. Kenapa kamu tidak menghindarinya? Xia Feng berkata dengan gugup, yah kau terlalu cepat. Setelah jeda, ia mengalihkan perhatian Lian Xiao dan berkata, kakak, tolong jangan mengejutkanku seperti ini lagi, oke? Lian Xiao menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Itu tidak akan berhasil. Waktumu untuk belajar bela diri sangat sedikit. Kalau aku tidak mengawasi dan melatihmu, kapan kau bisa mengalahkanku dan ayahku? Mengapa aku harus mengalahkanmu dan guru? Karena ini adalah misi Anda. Xia Feng, perayaan ulang tahun bab 90. Xia Feng dan Lian Xiao akhirnya memilih perusahaan bahan bangunan baru bernama Forestman. Perusahaan itu juga relatif baru, tetapi besar dan memiliki rangkaian produk yang lengkap. Dari sana, Xia Feng dapat membeli semua bahan bangunan baru yang dibutuhkannya untuk bengkel dan gedung kantor sekaligus. Ketika Xia Feng dan Lian Xiao tiba di Forestman, mereka awalnya disambut oleh seorang staf penjualan dari departemen penjualan. Namun, ketika Xia Feng menjelaskan tujuannya memesan bahan bangunan baru untuk sebuah perusahaan, ia memanggil seorang CEO dari Forestman. Halo semuanya. Saya Shen Shishan. Silakan beritahu saya jika ada yang Anda butuhkan. Begitu mereka bertemu, CEO Forester Company memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Shen Tu,
Xia Feng bereaksi agak aneh terhadap perkenalan Shentu Shishan. Permisi, apakah Anda dari keluarga Shentu? Shentu Shishan menatap Xia Feng dan bertanya dengan ragu. Tuan Xia, mengapa Anda mengenal keluarga Shentu kami? Xia Feng tersenyum dan berkata, semua orang di Haizu tahu tentang keluarga Shentu MU. Aku hanya tidak menyangka perusahaan ini juga milik keluarga Shentu MU. Shentu Shishan berkata, perusahaan ini adalah cabang dari Wanxiang Group. Setelah jeda, ia melanjutkan, jangan bicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Mari kita langsung ke intinya. Kami dapat menyediakan berbagai layanan lengkap untuk perusahaan Anda, mulai dari desain hingga konstruksi. Anda hanya perlu membayar biaya yang menjadi tanggung jawab Anda. Xia Feng berkata, kita akan mendapatkan cetak birunya sendiri. Kamu hanya perlu bertanggung jawab atas material dan konstruksinya. Shentu Shishan berkata, baiklah. Saya akan mengajak Anda melihat produk kami dulu. Setelah Anda memilih yang Anda suka, saya akan memberikan penawaran harga. Baiklah, silakan pimpin jalannya, kata Xia Feng. Saat mereka berjalan keluar dari ruang resepsi, Lian Xiao menarik lengan baju Xia Feng dan berbisik, apakah keluarga Shentu sangat kuat? Xia Feng merendahkan suaranya dan berkata kepadanya, keluarga terkaya di Tiongkok adalah keluarga Shentu. Tidakkah menurutmu itu mengesankan? Lian Xiao membuka mulutnya yang penuh ceri dengan sedikit berlebihan. Sungguh menakjubkan. Kalau kau kenal seseorang dari keluarga Shentu, kau harus memberitahu mereka, dan mintalah harga khusus. Xia Feng terdiam sejenak, lalu teringat Shentu Tianyin. Ia tak hanya mengenal Shentu Tianyin, ia bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Jika ia memberitahu Shentu Shishan mungkin akan menelepon dan bertanya, dan Shentu Tianyin mungkin akan menawarkan harga yang sangat menguntungkan. Namun, begitu pikiran ini muncul, ia entah bagaimana berubah pikiran. Dia seorang bangsawan, dan aku bukan siapa-siapa. Aku mengenalnya, tetapi dia tidak mengenalku. Lian Xiao tersenyum dan berkata, saya tidak peduli dengan bangsawan. Shentu Shishan membawa Xia Feng dan Liang Xiao ke pusat pameran produk perusahaan Forester, di mana tidak hanya terdapat berbagai bahan bangunan baru yang diproduksi oleh perusahaan Forester, tetapi juga model arsitektur, bangunan, gudang, DLL, yang dibangun dengan bahan bangunan baru tersebut. Xia Feng dan Liang Xiao berjalan-jalan di sekitar pusat pameran produk dan memilih beberapa bahan bangunan baru. Tepat ketika Xia Feng hendak membicarakan harga dengan Shentu Shishan, seorang karyawan Forester tiba-tiba berlari menghampiri dan berkata dengan penuh semangat, Bos Shan, nona muda ada di sini. Hati Xia Feng tiba-tiba tergerak, mungkinkah Shentu Tianyin telah tiba? Shentu Shishan lalu berkata, kalian berdua, permisi. Saya pergi sebentar. Kalian bisa menonton dulu, baru kita bahas harganya. Xia Feng berkata, baiklah, tidak masalah. Shentu Shishan mengikuti karyawan yang datang untuk menyampaikan pesan dan keluar dari pusat pameran produk. Namun, sebelum mereka berdua keluar dari pusat pameran produk, sekelompok orang masuk dari gerbang utama. Berjalan di depan adalah Shentu Tianyin, kepala keluarga Shentu saat ini, diikuti oleh pengawal dan asistennya. Shentu Tianyin, mengenakan gaun hitam panjang, memancarkan kecantikan yang mencekam. Ia tidak suka pakaian terbuka, dan pakaiannya selalu menutupi sebagian besar tubuhnya, tetapi hal ini tidak mengurangi sensualitasnya. Wanita seperti dirinya tidak perlu memamerkan tubuhnya untuk memikat hati pria, ia juga tidak perlu terkesan dengan senyum manis. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh memancarkan aura yang jauh. Namun, bahkan dengan tatapan yang begitu santai, ia dapat dengan mudah memikat kebanyakan pria. Ia tidak perlu memamerkan apapun, dan ia tidak perlu melakukan apapun. Sensualitas dan kecantikannya memikat semua pria. Ini Shentu Tianyin. Setiap kali Xia Feng melihatnya, ia tak kuasa menahan rasa takjub. Apakah dia Shentu Tianyin? Lian Xiao bertanya dengan suara rendah. Xia Feng berkata, ya, dia adalah Shentu Tianyin. Lian Xiao berseru lembut, dia sangat cantik. Lian Xiao belum pernah melihat Shentu Tianyin sebelumnya, tetapi ia langsung bisa menebak bahwa itu Shentu Tianyin pada pandangan pertama. Namun, ini bukan karena kemampuan analisis Lian Xiao yang kuat, melainkan karena aura Shentu Tianyin yang begitu kuat sehingga ia dapat dengan mudah merasakan keunikannya. Shentu Shishan maju dengan senyum menyanjung di wajahnya. Tianyin, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum datang? Kalau saja kamu memberitahuku, aku bisa mengaturnya. Shentu Tianyin hanya melirik Shentu Shishan dengan acuh tak acuh, lalu berjalan mengitari Shentu Shishan dan berjalan menuju Xia Feng dan Liang Xiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Shentu Shishan. Shentu Shishan tiba-tiba membeku di sana, wajahnya penuh rasa malu dan dendam. Xia Feng juga melihat pemandangan ini, dan hatinya merasa sangat aneh. Ia diam-diam berkata, Shentu Shishan juga anggota keluarga Shentu, tetapi Shentu Tianyin memiliki sikap seperti itu. Dia tampak lebih buruk daripada orang asing. Aneh sekali. Shentu Tianyin mengabaikan Shentu Shishan. Tetapi Shentu Shishan tetap mengejarnya dengan senyum menyanjung. Tianyin, apakah kamu di sini untuk inspeksi rutin?
Aku akan meminta Departemen Keuangan untuk segera menyiapkan laporan keuangan. Jika kamu ingin pergi ke bengkel, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Shentu Tianyin akhirnya berbicara kepada Shentu Shishan, tetapi hanya dua kata sederhana. Shentu Shishan melirik Xia Feng, mengisyaratkannya untuk pergi. Dia tidak tahu bahwa Xia Feng dan Shentu Tianyin sebenarnya saling kenal. Xia Feng tidak berniat menyapa Shentu Tianyin. Ia berkata kepada Liang Xiao, "Xiao, ayo kita keluar sebentar." Liang Xiao mengangguk dan mengikuti Xia Feng ke pintu. Tepat saat mereka hendak berpapasan, Shentu Tianyin tiba-tiba berkata, "Tuan Xia, mengapa Anda ada di sini?" Xia Feng tertegun sejenak, lalu tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Ini pertama kalinya Shentu Tianyin berinisiatif menyapanya. Dulu, bahkan ketika Shentu memberitahu ada bahan peledak di bawah mobilnya, Xia Feng sama sekali tidak meliriknya. Shentu Tianyin menatap Xia Feng, seolah menunggunya berbicara. Xia Feng kemudian berkata, "Saya di sini untuk membeli beberapa bahan bangunan. Apakah kamu siap membangun pabrik?" Kata Shentu Tianyin. Kenapa dia begitu banyak bicara hari ini? Xia Feng penasaran, tetapi tetap tenang. Ya, lahannya sudah disetujui, dan saya ingin membangun pabrik sesegera mungkin. Shentu Tianyin berkata, "Aku sudah dengar soal tanah itu. Kau menampar Huang Yihu, yang sama saja dengan menampar keluarga Gu. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Sepertinya inilah alasan mengapa ia begitu cerewet hari ini." Keluarga Shentu dan Gu tampak harmonis di permukaan, tetapi di dunia bisnis, mereka memandang satu sama lain sebagai rival terkuat. Pertikaian terbuka dan terselubung selama bertahun-tahun telah memicu kebencian yang mendalam. Seseorang melempar batu ke anjing penjaga keluarga Gu. Meskipun anjing itu yang kena lempar, pemiliknya juga merasa terhina. Ia senang melihat kejadian ini. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sopan. Liang Xiao menyela dan berkata, "Halo, Nona Shentu, saya asisten Presiden Xia. Bisakah Anda memberi kami diskon?" Shentu Tianyin hanya melirik Liang Xiao dengan acuh tak acuh dan berkata, "Harga kami sudah yang terendah di pasaran. Kalaupun saya beli sendiri, tidak ada diskon." Liang Xiao tersenyum, tetapi kata-kata Shentu Tianyin membuatnya merasa tidak enak dan senyumnya pun lenyap. Shentu Tianyin berhenti berbicara dan berjalan pergi. Liang Xiao mendengus pelan dan berkata dengan nada kesal, "Apa hebatnya? Apakah hebat menjadi kaya?" Xia Feng menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah. Kamu akan lebih kaya darinya di masa depan." Kemarahan Liang Xiao segera mereda. "Baiklah, kalau begitu beri aku gaji tahunan 50 hingga 60 miliar. Dengan begitu, aku mungkin akan lebih kaya darinya dalam beberapa tahun atau 10 tahun. Kalau begitu, jual saja aku," kata Xia Feng. "Oke, aku mau jual ke siapa? Bagaimana kalau ke sirkus?" Liang Xiao terkikik dan berkata, "Aku akan mengikatkan tali di lehermu. Lalu kau bisa melakukan trik monyet dan menghasilkan uang untukku. Oke? Beraninya kau memanggilku monyet? Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu." Xia Feng mengejar dan memukulinya. Mereka berdua berjalan keluar sambil tertawa dan bercanda, melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, saat mereka berdua hendak keluar, Shentu Tianyin berhenti, menoleh ke belakang Xia Feng, dan berkata, "Paman kelima, berikan Tuan Xia ini harga pokoknya." Shentu Shishan bertanya dengan heran, "Tianyin, bukankah kamu baru saja bilang tidak ada diskon? Kenapa kamu memberinya diskon lagi?" Shentu Tianyin berkata, "Biarkan Departemen Keuangan yang menyiapkan laporan keuangannya. Saya akan pergi ke bengkel dan memeriksanya." Shentu Shishan tertegun sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Xiao Wang, segera minta bagian keuangan untuk menyiapkan laporan keuangan. Aku akan membawa Tianyin ke bengkel." Dalam hatinya, ia berpikir, sepertinya Tianyin kenal Xia. Tapi kenapa dia tidak memberinya diskon secara langsung? Dia sudah memberikan harga pokoknya dan bahkan tidak memberitahunya. "Apa-apaan ini?" Shentu Tianyin berkata lagi, "Paman kelima, pergilah dan bicara dengan Tuan Xia, aku bisa pergi ke bengkel sendiri." Baiklah, aku pergi sekarang." Shentu Shishan berbalik dan berjalan menuju pintu lagi. Xia Feng dan Liang Xiao baru berdiri di pusat pajangan produk selama kurang dari 2 menit ketika Shentu Shishan keluar. "Tuan Xia, Nona Liang, ikut saya ke kantor dan kita lanjutkan pembicaraan kita." Sikap Shentu Shishan jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Xia Feng berkata, "Apakah kamu tidak akan menemani Nona Tianyin?" "Dia tidak butuh aku menemaninya." Shentu Shishan memimpin jalan dan bertanya dengan ragu, "Ngomong-ngomong, Tuan Xia, bagaimana Anda bisa mengenal Tianyin kami?" Sesaat Xia Feng ingin menceritakan kejadian di industri berat Dongfang kepada Shentu Shishan, tetapi ia langsung mengurungkan niatnya. Ia berkata, "Kita tidak benar-benar saling kenal. Kita baru bertemu sekali." "Jadi begitulah," kata Shentu Shishan, tetapi dalam hatinya dia sama sekali tidak mempercayai pernyataan Xia Feng. Sesampainya di kantor Shentu Shishan, Xia Feng menyerahkan sebuah daftar kepada Shentu Shishan.
Shen Tushishan mengetik di kalkulatornya dan berkata dengan santai, biaya materialnya 7 juta, dan biaya konstruksinya 20% dari biaya material, jadi totalnya 8.400.000. Ah, banyak sekali? Xia Feng terkejut. Shen Tushishan tersenyum aneh. Tapi kamu beruntung. Hari ini ulang tahun perusahaan kita yang kedua. Seperti biasa, kamu akan mendapatkan diskon 40%. Ia mengetuk kalkulator beberapa kali lagi lalu berkata, totalnya 5,04 juta. Itu angka yang kurang tepat. Kamu bisa menambahkan 40.000, jadi totalnya 5,08 juta. Bagaimana menurutmu? Xia Feng masih berdiri di sana dengan linglung, pikirannya mengembara ke suatu tempat yang tidak diketahui. Reaksi Liang Xiao sangat cepat. Ia berkata, oke, 508, angka yang bagus. Kapan kita bayar? Shen Tushishan berkata, Anda bisa membayar sekarang atau setelah pekerjaan selesai. Tuan Xia, bagaimana Anda ingin membayar? Xia Feng tidak berkata apa-apa. Saat ini, ia teringat Shen Tianyin. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu Shen Tushishan pasti telah memberikan diskon sebesar itu atas nama Shen Tianyin. Liang Xiao menendang Xia Feng di bawah meja dan bertanya, Tuan Xia, kapan Anda ingin membayar? Xia Feng akhirnya sadar dan berkata, bayar penuh sekarang. Baiklah, saya akan meminta sekretaris saya menyiapkan kontraknya sekarang. Shen Tushishan berdiri dan mengulurkan tangan kepada Xia Feng. Selamat bekerja sama. Xia Feng pun berdiri dan berjabat tangan dengan Shen Tushishan. Senang sekali bisa bekerja sama denganmu. Namun dalam hati, ia berkata dalam hati, aku pasti akan membalas budi ini padanya nanti. Hari sudah sore ketika Xia Feng meninggalkan perusahaan bahan bangunan baru Forester. Ia tidak melihat Rolls-Royce Phantom milik Shen Tianyin. Ia mungkin mengira Shen Tu sudah pergi ketika ia menandatangani kontrak dengan Shen Tushishan. Mobil perlahan memasuki halaman dan menuju kota. Liang Xiao memecah keheningan dan berkata sambil tersenyum, aku sangat beruntung hari ini. Xia Feng berkata dengan santai, ya, aku benar-benar beruntung. Liang Xiao menatap lurus ke arah Xia Feng, tapi menurutku ada yang salah di sini. Tidakkah menurutmu ini aneh? Xia Feng tahu apa yang ingin dikatakannya, tetapi ia tidak ingin membahas kisah antara dirinya dan Shen Tianyin. Ia mengganti topik, mau makan malam di rumahku? Iga babi asam manis, makanan laut, atau apa saja? Ayo kita ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Oh, aku pasti sudah lupa kalau kau tidak menyebutkannya. Ayo, kita ke supermarket. Aku lapar sekali. Pikiran Liang Xiao teralih ke makanan. Sebenarnya, dengan kecerdasannya, ia sudah menduga ada sesuatu yang terjadi antara Shen Tianyin dan Xia Feng saat mereka berinisiatif bicara. Namun, meskipun penasaran, ia bukan tipe orang yang suka mencari tahu lebih dalam. Xia Feng menginjak pedal gas dan Great Wall H6 melaju kencang di jalan. Sambil mengemudi, Xia Feng merenungkan pikirannya. Setelah membayar perusahaan konstruksi Forestman sebesar 5,08 juta, ditambah 1 juta yang sebelumnya ia bayarkan ke Biro Pertanahan untuk tanah tersebut, ia hanya memiliki sekitar 500.000 tunai dan 1 juta yang belum dibayarkan untuk pembayaran barang dari perusahaan industri Shenzhou. Sekarang, setiap sen harus dibelanjakan dengan hemat. Namun, tekanan keuangan tidak terlalu besar, karena wali kota Hu sebelumnya telah berjanji kepadanya bahwa ia dapat menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Jika dananya habis dan ia putus asa, ia selalu dapat meminta pinjaman bank kepada wali kota Hu sebagai penjaminnya. Jika semuanya gagal, ia selalu dapat meminta uang muka untuk barang tersebut kepada perusahaan industri Shenzhou. Singkatnya, dengan terselesaikannya dua masalah utama tanah dan pembangunan pabrik, mimpinya sekitar 60% terwujud. Ini membuatnya bahagia. Setelah kembali ke kota, Xia Feng membeli banyak bahan makanan di supermarket dekat kompleks perumahan. Ia juga membeli sekotak anggur merah Changyu. Kemudian, ia mengajak Liang Xiao, si pencinta kuliner, dan banyak bahan makanan kembali ke kompleks perumahan. Setelah memarkir mobil, Xia Feng dan Liang Xiao masing-masing membawa beberapa kantong besar makanan dan berjalan menuju tangga. Tiba-tiba, sesosok cantik keluar dari tangga. Dengan seragamnya yang rapi dan senyumnya yang cerah, Jiang Rui bagaikan bunga tulip yang mekar di sabuk hijau masyarakat, murni, cantik, anggun, dan menarik perhatian. Hei, bukankah ini Feng Zi dari lingkungan kita? Jiang Rui menghampirinya sambil tersenyum. Kenapa kamu beli semua makanan lezat ini? Apa hari ini ulang tahun seseorang? Xia Feng berkata, ini bukan perayaan ulang tahun. Aku hanya mengundang kakak perempuanku ke rumah untuk makan malam. Ia lalu memperkenalkan, Xiao, ini Jiang Rui. Rui, ini kakak perempuanku, Liang Xiao. Liang Xiao dan Jiang Rui sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Liang Xiao bahkan melihat kartu identitas Jiang Rui dan tahu bahwa ia adalah kepala polisi. Namun, ia tidak memiliki perasaan baik terhadap Jiang Rui karena ia pernah membawa Xia Feng yang mabuk pergi malam itu dan dengan kasar menyuruhnya pulang naik taksi.
Ia tidak akan mudah memaafkan Jiang Rui atas hal ini. Xia Feng memperkenalkan mereka, tetapi Jiang Rui dan Liang Xiao tidak menyapa atau berjabat tangan. Mereka hanya saling memandang. Xia Feng berkata dengan canggung, apakah kalian saling kenal? Jiang Rui, saya tidak mengenalnya. Liang Xiao, saya tidak mengenalnya. Xia Feng tidak peduli lagi dan berjalan menuju tangga sambil membawa piring-piring. Aku mau masak dulu. Kalian bisa ngobrol sepuasnya. Jiang Rui tiba-tiba berkata, aku juga ingin pergi ke rumahmu untuk makan malam. Kepala Xia Feng terasa sakit. Ia menggertakkan gigi dan berkata, oke, ambil anggurnya dari bagasi. Jiang Rui lalu pergi ke bagasi dan mengeluarkan sekotak anggur merah Changyu, dan mengangkat sudut mulutnya dengan provokatif pada Liang Xiao. Liang Xiao tiba-tiba meniru nada bicara Jiang Rui. Oh, bukankah ini fengzi kita? Sangat norak. Jiang Rui sama sekali tidak tampak malu. Komunitas kita adalah keluarga besar. Kita hidup bersama. Apa salahnya aku mengatakan sesuatu tentang fengzi kita? Lagi pula, apa yang harus kukatakan? Itu bukan urusanmu. Liang Xiao berkata saya kakak perempuannya. Saya khawatir dia akan berteman dengan orang yang salah. Jiang Rui berkata, aku tumbuh bersamanya. Kalau aku mau berteman sembarangan, sekaranglah saatnya. Kedua wanita itu berselisih satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Saat itu, Xia Feng menjulurkan kepalanya dari balkon lantai 2. Kalian bisa ke atas dan ngobrol? Aku perlu memasak. Apa yang harus kulakukan tanpa makanan? Liang Xiao dan Jiang Rui kemudian naik ke atas. Kedua wanita itu naik ke atas, memasuki pintu Xia Feng, dan segera mulai mengincarnya lagi. Jiang Rui berkata, Fengzi, biar aku bantu. Banyak perempuan zaman sekarang bahkan tidak bisa mencuci sayuran. Perempuan seperti itu hanyalah parasit masyarakat. Liang Xiao melirik ruang tamu yang berantakan dan berkata, Fengzi, rumahmu berantakan sekali, biar aku bantu beres-beres. Ada perempuan yang bicara seolah-olah pandai memasak, tapi sebenarnya mereka datang ke sini cuma untuk makan dan minum gratis. Perempuan seperti itu parasit di masyarakat, kan? Kepala Xia Feng terkulai lemah. Xia Feng memasak, lalu menggoreng. Wanita yang berjanji akan membantunya, ternyata sudah tidak bekerja selama 5 menit ketika ia sedang berbaring di sofa ruang tamu menonton acara varietas. Wanita yang sedang membersihkan kamar juga duduk di sofa menonton acara yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Sesekali tertawa. Ia tiba-tiba merasa bahwa perempuan tidak bisa diandalkan, dan laki-lakilah yang paling bisa diandalkan. Setelah 1 jam bekerja keras, Xia Feng telah menyiapkan sepiring penuh hidangan lezat, termasuk iga asam manis, terong rasa ikan, udang goreng, kerang kukus, dan sebagainya. Setiap hidangan di atas meja terasa lezat hanya dengan melihatnya. Keahlian memasak Xia Feng memang dipaksakan padanya. Ibunya meninggal dunia dini, dan ayahnya menghilang secara misterius. Ia harus mengurus diet adik perempuannya, jadi ia harus belajar memasak meskipun tidak tahu caranya. Namun, keahlian memasaknya baru meningkat setelah mata kirinya mengalami transformasi yang aneh. Saat memasak, mata kirinya mampu mendeteksi perubahan sekecil apapun pada bahan-bahan, sehingga ia selalu memasaknya dengan cita rasa terbaik. Mata kirinya juga memberinya cara unik dalam menggunakan bumbu, memastikan takaran bumbu selalu tepat. Koki lain hanya mengandalkan pengalaman, tetapi tidak pernah mencapai tingkat presisinya. Melihat meja yang penuh dengan hidangan lezat, Xia Feng tersenyum puas, berpikir dalam hati, kalau aku punya waktu, aku harus membaca beberapa buku tentang makanan. Dengan kemampuanku saat ini, bahkan jika aku berganti karir dan belajar menjadi koki, aku bisa belajar sampai ke tingkat terbaik, kan? Sebelum Xia Feng sempat menyapa mereka, Jiang Rui dan Liang Xiao tertarik oleh aroma makanan lezat. Wah, kaya sekali. Jiang Rui tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Mata Liang Xiao pun berbinar, dan ia tampak begitu gembira. Aku tak menyangka kau begitu pandai memasak. Sepertinya aku akan sering datang ke rumahmu nanti. Jiang Rui bergumam, sungguh tidak tahu malu. Xia Feng membuka sebotol anggur merah, tetapi kemudian menyadari ia belum membeli gelas. Ia menuangkan 3 mangkuk anggur ke dalam mangkuk, memberikan 1 untuk Jiang Rui, 1 untuk Liang Xiao, dan 1 untuk dirinya sendiri. Ia berkata dengan canggung, aku lupa membeli gelas, jadi kita minum saja dari mangkuk. Liang Xiao berkata sambil tersenyum, apa salahnya minum dari mangkuk? Minum dari mangkuk lebih nikmat. Jiang Rui tak sabar ingin mengambil udang tumis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah melahapnya, ia mengacungkan jempol untuk Xia Feng. Enak, enak. Bahkan lebih enak daripada yang kumakan di restoran makanan laut. Tolong gorengkan lagi nanti agar aku bisa membawanya pulang. Xia Feng, kelezatan memenuhi mulut kedua wanita itu. Melihat mereka melahap masakannya dengan lahap, Xia Feng semakin merasa perlu mempelajari beberapa teknik memasak. Masakan yang ia ketahui sekarang masih sama dengan masakan yang pernah ia buat sebelumnya, dan ia belum pernah mempelajari teknik memasak secara detail. Dengan kemampuannya saat ini, jika ia mengabdikan diri untuk memasak,
ia pasti akan mencapai tingkat keterampilan dan pencapaian yang lebih tinggi. Sungguh mustahil untuk mengatakannya. Lagi pula, tidak ada koki di dunia ini yang bisa melihat perubahan internal bahan-bahan saat dimasak, juga tidak bisa melihat perpaduan bahan dan bumbu. Namun ia bisa mencapai keduanya. Setelah makan malam, Jiang Rui dan Liang Xiao pergi menonton TV dengan puas, dan tidak ada seorang pun yang mencuci piring. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu mencuci piring dan pergi ke dapur. Tepat setelah selesai mencuci piring, ponsel Xia Feng berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ternyata itu nomor Qin Xiang. Kenapa dia meneleponku jam segini? Xia Feng merasa sedikit aneh, tapi dia tetap menggeser tombol jawab. Feng Zi, ada sesuatu yang terjadi. Suara Qin Xiang terdengar cemas dan sedikit panik. Hati Xia Feng mencelos. Jangan panik. Katakan padaku, apa yang terjadi? Toko saya dibakar. Suara Qin Xiang terdengar menyakitkan. Kurasa Huang Yihu pasti tahu aku menghubungimu. Sekarang dia mulai membalas dendam padaku. Kalau dia memberiku bukti ke polisi, tamatlah riwayatku. Kamu ada di mana sekarang? Di mana lagi aku bisa berada? Tanya Qin Xiang sambil tersenyum kecut. Aku sedang berada di luar salon rambutku, menyaksikannya terbakar. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Kita akan bicara nanti saat kita bertemu, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan menunggumu. Qin Xiang menutup telepon. Xia Feng mengikutinya dan keluar dari dapur. Seorang temanku sedang dalam masalah. Aku harus memeriksanya. Ada masalah apa? Apa kau butuh aku ikut? Tanya Liang Xiao. Jiang Rui juga berkata, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Xia Feng berkata, tidak perlu, ini hanya masalah kecil. Silakan lakukan sesukamu. Aku pergi dulu. Tanpa banyak bicara, Xia Feng bergegas keluar pintu. Salon rambut Qin Xiang dibakar, dan kemungkinan besar itu adalah ulah Huang Yihu. Seandainya ia tidak mendekati Qin Xiang dan mengajaknya bergabung dalam menangani Huang Yihu, salon itu tidak akan hancur. Karena alasan ini, Xia Feng merasa sedikit bersalah. Sekalipun hal seperti ini tidak terjadi, jika Qin Xiang mendapat masalah, ia pasti akan membelanya tanpa ragu, karena ia bukanlah tipe orang yang akan membakar jembatan setelah melewatinya. Jiang Rui dan Liang Xiao berdiri di balkon lantai 2 dan menyaksikan Xia Feng mengendarai Great Wall H6 keluar dari gerbang komunitas, dan kemudian kedua wanita itu saling memandang. Apa yang membuatnya begitu cemas? Suara Jiang Rui. Entahlah, tapi kau tak perlu khawatir. Murid tertutup ayahku sangat kuat, kata Liang Xiao. Ceka, apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pahlawan bela diri? Apakah aku berbicara kepadamu? Saat Xia Feng tiba, pemadam kebakaran sudah memadamkan api. Asap tebal mengepul dari jendela-jendela yang pecah, dan orang-orang yang menikmati keseruan itu berhenti untuk menonton dan berbincang. Xia Feng menemukan Qin Xiang di tepi kerumunan. Wajahnya sangat pucat. Xia Feng bahkan melihat bekas basah di sudut matanya. Jelas dia habis menangis. Xia Feng menghampiri Qin Xiang, menepuk bahunya pelan, dan berkata dengan nada menghibur, jangan sedih. Kalau tidak, kamu tidak perlu potong rambut lagi. Ikuti saja aku. Qin Xiang menoleh ke arah Xia Feng, tertegun sejenak, lalu tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Xia Feng sambil terisak-isak. Xia Feng merasa sangat aneh dengan seorang pria yang merangkak ke dalam pelukannya, dan pria ini menangis dalam pelukannya. Namun, ia tidak mendorong Qin Xiang, karena ia tahu bahwa yang paling dibutuhkan Qin Xiang saat ini adalah kenyamanan. Setelah menangis beberapa saat, Qin Xiang mengangkat kepalanya dari bahu Xia Feng dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya kali ini. Salon rambut ini segalanya bagiku, dan dia menghancurkannya. Jangan impulsif. Kalau kamu impulsif, kamu akan jatuh ke dalam perangkap Huang Yihu. Hati Xia Feng juga dipenuhi amarah, tetapi dia tahu betul bahwa semakin sering seperti ini, semakin dia perlu tetap tenang. Ding ling ling, ding ling ling. Serangkaian dering telepon seluler tiba-tiba berbunyi. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ternyata itu nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menggeser tombol jawab. Suara seorang wanita terdengar dari telepon, Xia, Presiden Xia. Beberapa teman sekelasku dipukuli oleh mereka. Wuh, suara itu milik Guan Lingshan. Xia Feng langsung mengenalinya, dan hatinya mencelos. Ia bertanya dengan cemas, apakah itu Lingshan? Jangan terlalu cemas. Tenang saja dan ceritakan apa yang terjadi. Suara Guan Lingshan terdengar lagi dari telepon, aku dan teman-teman sekelasku. Kami sedang bekerja lembur di lokasi konstruksi, melakukan survei dan menggambar, sekelompok orang tiba-tiba menyerbu dan menghancurkan peralatan survei kami dan melukai beberapa teman sekelasku. Mereka mengancam kami mengatakan, jika kami ikut mereka, mereka akan memukuli kami sampai mati. Kemarahan Xia Feng tiba-tiba berkobar. Di mana mereka sekarang? Mereka menghancurkan peralatan, memukuli orang, lalu pergi.
Xia Feng menggertakkan giginya dan bertanya, "Di mana kamu sekarang?" Kami di rumah sakit, tapi kami tidak punya banyak uang. Rumah sakit menolak merawat kami." Hiks. Guan Lingshan menangis saat berbicara. Xia Feng menahan amarahnya dan menghiburnya. "Lingshan, jangan menangis atau takut. Katakan di rumah sakit mana kamu dirawat, dan aku akan datang dan membayarmu." Guan Lingshan terisak, "Kita berada di rumah sakit rakyat. Tunggu aku akan segera ke sana." Xia Feng menutup telepon. Barusan dia marah sekali, sampai-sampai hampir meremukan ponselnya. Pertama, salon rambut Qin Xiang dibakar, lalu para pekerjanya dipukuli. Ini jelas merupakan balas dendam Huang Yihu atas hilangnya tanah. "Huang Yihu mengirim orang untuk memukuli pekerjamu?" Qin Xiang tampak terkejut. Xia Feng berkata, "Ya, aku akan pergi ke lokasi konstruksi sekarang. Kamu tetap di sini dan kita bicara besok." Qin Xiang berkata, "Tidak, aku akan pergi denganmu. Salonnya sudah hancur, dan tidak ada gunanya aku tinggal." Xia Feng tidak terlalu memikirkannya dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi ke lokasi konstruksi dan melihatnya." Great Wall H6 melaju di jalan bagaikan binatang buas yang marah. "Apa yang akan kamu lakukan?" Qin Xiang memecah keheningan di dalam mobil dan menatap Xia Feng dengan sedikit khawatir. Tatapan Xia Feng dingin. "Kalau dia menggigitku, aku akan menusuknya." "Kau akan membunuhnya?" Mata Qin Xiang semakin khawatir. Tadi, dia sendiri ingin membunuh Huang Yihu, tapi sekarang dia tahu itu jelas bukan ide yang bagus. Xia Feng mencibir, "Itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia kehilangan segalanya dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Qin Xiang bertanya dengan bingung, "Apakah kamu sudah punya cara untuk menghadapinya?" Xia Feng mengangguk. "Ayo kita ke rumah sakit dulu dan temui teman-teman sekelas itu, baru kita bicara. Lihat di pinggir jalan. Kalau kamu lihat ATM, bilang saja. Aku perlu tarik tunai." Qin Xiang hendak mengangguk ketika sebuah pusat layanan otomatis ICBC muncul di hadapannya. Ia mengangkat jarinya dan menunjuk, "Ada satu di sana." 20 menit kemudian, Xia Feng dan Qin Xiang tiba di rumah sakit rakyat. Memasuki rumah sakit, Xia Feng segera melihat Guan Lingshan, Yin Hao, Han Bo, dan yang lainnya di koridor ruang gawat darurat. Beberapa berdiri di lorong, sementara yang lain duduk di kursi tunggu di luar ruang praktik dokter yang sedang bertugas. Beberapa mengalami luka di kepala dan bercak darah di wajah, beberapa pakaian robek dan sepatu hilang, dan beberapa memar yang terlihat jelas. Mereka tidak lagi memiliki aura muda dan bersemangat seperti dulu. Mereka tampak seperti pengemis yang menunggu pertolongan, melarat dan putus asa. "Tuan Xia di sini, Tuan Xia di sini," teriak Han Bo yang wajahnya bengkak. Sekelompok besar teman sekelas bergegas maju, mata mereka dipenuhi emosi dan antisipasi. Guan Lingshan berdiri di hadapan Xia Feng. Ia juga telah dipukuli. Kacamatanya pecah. Satu sisi tanpa kaca, sementara sisi lainnya, meskipun masih berkaca, memiliki beberapa retakan. Guan Lingshan langsung menangis saat melihat Xia Feng. "Bos Xia, kita tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Ikut aku." Xia Feng meraih tangan Guan Lingshan dan melangkah ke ruang dokter jaga. Karena hari sudah malam, hanya dokter yang bertugas di klinik. Ia seorang pria berusia 30-an, duduk di sana sambil bermain ponsel. Ketika Xia Feng menyeret Guan Lingshan masuk, ia bahkan tidak meliriknya sebelum berkata dengan dingin, "Bukankah sudah kubilang? Rumah sakit ini bukan badan amal. Kami tidak punya uang. Bagaimana kami bisa merawatmu tanpa uang?" Begitu ia selesai bicara, sebuah kantong plastik terbanting ke meja. Setumpuk uang kertas menggelinding keluar dari lubang kantong plastik itu, masih baru, dan berkilau menggoda di bawah cahaya. Dokter yang bertugas mendongak dengan terkejut dan melihat Xia Feng yang marah berdiri di depannya. "Hanya karena mereka tidak punya uang, kau tidak peduli dengan nyawa mereka?" kata Xia Feng dengan marah. "Bagaimana kau bisa belajar menjadi dokter? Bukankah gurumu mengajarkanmu bahwa nyawa manusia adalah yang terpenting?" Dokter yang bertugas berdiri dan berkata, "Ini aturan rumah sakit. Bagaimana kami bisa merawatmu tanpa uang? Kenapa kau berteriak-teriak? Kalau kau berani, cari saja dekan. Kalau kau terus ribut, aku akan suruh petugas keamanan mengusirmu dan membawamu kembali ke rumah sakit yang merawatmu tanpa membayar." Xia Feng tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke meja dokter. Pukulan itu begitu kuat hingga seluruh meja bergetar hebat. Ketika tinju Xia Feng menjauh, permukaan meja meninggalkan bekas penyok. Dokter itu ketakutan dan menjadi pucat. Xia Feng menunjuk hidung dokter itu, tatapannya dingin, "Sebaiknya kau pintar, kalau tidak kau akan jadi bahan tertawaan." Dokter itu mengangguk malu-malu. Ia belum pernah melihat orang sekuat itu sampai bisa membuat meja penyok hanya dengan satu pukulan. Lagi pula, Xia Feng tidak terlihat seperti orang baik saat ini. Ia lebih terlihat seperti gangster yang nekat. Bagaimana mungkin seorang dokter biasa seperti dia berani berurusan dengan orang seperti itu? "Cepat obati mereka," teriak Xia Feng. "Segera, tapi kamu harus bawa uangnya ke kasir."
Aku nggak akan minta bayaran, aku cuma mau traktir kamu. Siapa duluan? Dokter itu bahkan gak repot-repot menyeka keringat dingin di dahinya dan langsung kembali bekerja. Beginilah dunia ini. Mereka yang lemah tinjunya takut pada mereka yang kuat tinjunya. Dan mereka yang punya nyawa takut pada mereka yang tak ingin hidup. Dokter mulai memeriksa pasien tanpa menunggu tanda terima pembayaran Xia Feng. Xia Feng membayar biaya di muka di gerbang tol, lalu mengambil 50.000 yuan dan menyerahkannya kepada Guan Lingshan. Guan Lingshan menatap Xia Feng dengan heran. Bos Xia, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memberiku uang? Xia Feng berkata, ambil uang ini dan belikan baju dan suplemen untuk teman-teman sekelasmu besok. Kamu juga bisa membeli kacamata baru. Sisanya bisa dibagikan kepada para siswa. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Guan Lingshan ingin mengembalikan uang itu kepada Xia Feng. Xia Feng menggenggam tangannya. Uang ini dari perusahaan, jadi terimalah dengan percaya diri. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan mencari keadilan untukmu. Guan Lingshan begitu tersentuh hingga air mata mengalir di matanya saat dia memegang setumpuk uang tebal. Teman-teman sekelas yang berdiri di samping Guan Lingshan juga tampak sangat tersentuh. Sungguh luar biasa bisa mengikuti bos yang begitu setia dan adil. Bos Xia, orang-orang itu gangster. Kau tidak perlu melawan mereka. Kami, kata Yin Hao, kami hanya dipukuli. Tidak apa-apa. Kami akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Han Bo juga berkata ya, Tuan Xia, Anda adalah bos perusahaan kami, Anda tidak perlu repot-repot dengan para perusuh itu. Xia Feng berkata, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk menangani masalah ini. Ngomong-ngomong, apa kau sudah menelepon polisi? Guan Lingshan berkata, kami sudah menelepon polisi. Mereka pernah datang ke lokasi konstruksi saat kamu tidak ada, dan bilang mereka sedang mengejar para preman itu. Mereka tidak terlihat lagi sejak itu. Sekelompok siswa yang baru lulus sekolah dipukuli oleh preman jalanan. Tidak ada yang tewas. Sulit membayangkan betapa pedulinya polisi terhadap hal semacam itu. Guan Lingshan melanjutkan, aku ingin menelepon Nona Liang, tapi kupikir dia seorang wanita. Jadi, lebih baik aku tidak memberitahunya tentang ini. Jadi, aku meneleponmu. Xia Feng berkata, kamu menanganinya dengan sangat baik. Kamu bisa istirahat besok. Kamu tidak perlu pergi ke lokasi konstruksi lagi. Tidak, kita harus pergi ke lokasi konstruksi. Han Bo berkata, kita sudah mengukur tanah dan menggambar sketsanya. Desainnya akan selesai dalam 2 hari. Bagaimana mungkin kita tidak pergi? Benar, kami akan pergi, kami tidak takut pada mereka, kata seseorang. Xia Feng sangat tersentuh. Baiklah, karena kamu bersikeras pergi ke lokasi konstruksi, aku akan membiarkan Nona Liang mengurusmu. Nona Liang? Kalau gangster itu datang lagi. Han Bo tampak sangat khawatir. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Kalau dia yang jaga di lokasi konstruksi, para preman itu tidak akan ada tandingannya. Hah? Semua siswa terkejut. Mereka tidak tahu kalau identitas Liang Xiao yang lain adalah seorang Master Wing Chun. 2 jam kemudian kami meninggalkan rumah sakit. Hari sudah larut malam dan jalanan sepi, tanpa pejalan kaki atau kendaraan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Qin Xiang. Xia Feng berkata, pergilah dan buat masalah untuk Huang Yihu. Apa kau benar-benar akan pergi ke villa desa nelayan? Tanya Qin Xiang, mungkin dia sudah memasang jebakan di sana, menunggu kita jatuh ke dalamnya. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bilang pergi ke villa desa nelayan, aku bilang pergi ke perusahaannya. Pergi ke perusahaannya? Qin Xiang tertegun sejenak. Xia Feng berkata, ayo pergi. Sekaranglah saatnya kau menggunakan keahlian khususmu. Qin Xiang sepertinya sudah menebak maksud Xia Feng. Ia mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum masam, baiklah, aku anggap saja itu pujian. Huang Yihu memiliki banyak bisnis, yang terbesar dan paling menguntungkan tentu saja adalah perusahaan real estate Xingyue. Huang Yihu dengan susah payah mengakuisisi lot 13, dengan tujuan membangun gedung dan meraih keuntungan. Akhirnya, lot 13 diakuisisi oleh Xia Feng seharga 1 juta yuan, sebuah kesepakatan yang menjadi bahan tertawaan di kalangan bisnis kota Haizu. Bagaimana mungkin Huang Yihu membiarkan hal ini begitu saja? Huang Yihu ingin membangun kekuasaannya, jadi dia memilih menyerang orang-orang di sekitar Xia Feng. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menimbulkan masalah besar begitu dia memulai balas dendamnya. Pukul 1 dini hari, sebuah mobil Great Wall H6, dengan plat nomor depan dan belakangnya dilepas, perlahan berhenti di luar gedung kantor Xingyue Real Estate Company. Pintu mobil terbuka, dan 2 pemuda, dengan wajah tertutup, keluar. Mereka kemudian naik ke atap mobil, memanjat tembok, dan melompat langsung ke halaman dalam gedung. 2 pemuda yang wajahnya ditutup adalah Qin Xiang dan Xia Feng. Setelah memasuki halaman dalam, keduanya berjingkat-jingkat di sepanjang dinding pembatas hingga mencapai dinding luar gedung perkantoran.
Gedung itu setinggi 4 lantai dan memiliki kamera pengawas yang terpasang di bagian depan, tetapi tidak di halaman belakang. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan dinding itu menghilang dari pandangannya, memungkinkannya untuk melihat situasi di aula. Lampu di aula menyala, dan seorang petugas keamanan sedang duduk di sofa sambil bermain dengan telepon genggamnya. Tetapi tidak jelas apakah ia menggunakan Momo untuk menjemput gadis-gadis atau menjelajahi WeChat Moments. Qin Xiang memberi isyarat pada Xia Feng untuk berjongkok, lalu menunjuk ke ambang jendela di lantai 2. Xia Feng mengerti dan berjongkok. Qin Xiang naik ke bahunya, lalu perlahan naik, berpegangan pada dinding. Setelah berdiri tegak, Qin Xiang melompat sekuat tenaga, meraih ambang jendela lantai 2 dengan kedua tangan, lalu menarik dirinya ke atas dengan kedua lengannya. Xia Feng mendongak ke arah Qin Xiang yang berdiri di jendela lantai 2 dan memberi isyarat untuk mengulurkan tangan. Qin Xiang memberi isyarat agar Xia Feng berhenti sejenak, lalu mengeluarkan seutas kawat dan memasukkannya ke jendela. Dengan 2 jentikan, ia membuka jendela. Ia kemudian memanjat dan menurunkan seutas tali yang diikat dari celah jendela. Xia Feng meraih tali, bersandar, dan melangkah di dinding. Ia segera naik ke lantai 2, lalu memanjat masuk melalui jendela. Ini adalah sebuah kantor dengan meja, lemari arsip, dan dispenser air. Xia Feng segera menyelesaikan pencariannya. Kantor ini hanyalah kantor karyawan biasa dan tidak memiliki nilai sama sekali. "Apakah kamu tahu di mana kantor Huang Yihu?" tanya Xia Feng dengan suara pelan. Meskipun ia tahu bahwa perusahaan real estate Xingyue adalah bisnis terbesar dan terpenting Huang Yihu, ia tidak tahu di mana kantor Huang Yihu berada. Qin Xiang berkata, "Aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya aku ke sini. Tapi, Huang Yihu suka berada di tempat yang lebih tinggi dari orang lain dan suka mengendalikan segalanya. Kurasa kantornya pasti lebih tinggi daripada yang lain, mungkin di lantai 4. Xia Feng mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit di atasnya. Qin Xiang berkata, "Kau tidak bisa melihat kantornya seperti ini. Ayo kita cari dari lantai 2, lantai demi lantai. Kita pasti akan menemukan kantor Huang Yihu." Xia Feng masih menatap langit-langit di atas kepalanya. Qin Xiang berjalan pelan ke arah pintu, membukanya pelan-pelan sedikit, lalu menjulurkan kepalanya di depan celah pintu untuk mengamati situasi di luar. Saat itu, Xia Feng berkata, "Jangan lihat. Ada kamera pengawas di koridor, satu di depan dan satu di belakang. Kita akan ketahuan begitu keluar." Qin Xiang menarik kepalanya, menutup pintu pelan-pelan, dan menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. "Benar-benar ada kamera pengawas. Bagaimana kau tahu?" Xia Feng tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia berkata, "Kantor Huang Yihu memang ada di lantai 4. Letaknya lurus. Kalau kita memanjat tembok, kita bisa masuk ke kantornya." "Kamu?" Qin Xiang bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu begitu banyak?" Xia Feng berkata, "Saya baru ingat bahwa saya pernah melihat gambar desain gedung ini. Penjelasan ini mungkin terdengar terlambat, tetapi masuk akal." Qin Xiang menggelengkan kepala dan berjalan menuju jendela, bergumam, "Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Aku hampir saja keluar dan akan tertangkap kamera pengawas." Xia Feng mengikuti Qin Xiang ke jendela, lalu mengikutinya ke ambang jendela. Kali ini, Qin Xiang tidak membiarkan Xia Feng berjongkok. Ia melangkah keluar dari ambang jendela, meraih pipa pembuangan yang tergantung di atap, dan memanjat dengan tangan dan kakinya. Xia Feng khawatir pipa pembuangan tidak akan mampu menahan beban 2 orang, jadi ia menunggu sampai Qin Xiang mencapai ambang jendela lantai 4 sebelum menirunya. Melangkah keluar dan berpegangan pada pipa pembuangan untuk memanjat. Ia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tetapi ia pernah memanjat perancah yang lebih tinggi ketika bekerja di lokasi ICBC, jadi ia segera beradaptasi dan mencapai ambang jendela lantai 4 juga. Qin Xiang menatap Xia Feng dan berkata lembut, "Kamu punya bakat mencuri. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Xia Feng berkata, "Jangan bercanda. Sekarang bukan waktunya bercanda. Buka jendelanya." Qin Xiang mengeluarkan kawatnya lagi, memasukkannya ke jendela, memasangnya di gerendel jendela, lalu mengangkatnya perlahan. Jendela pun terbuka dengan bunyi klik. Xia Feng mengikuti Qin Xiang melalui jendela dan masuk ke ruangan di belakangnya. Ini memang kantor Huang Yihu. Ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari kantor sebelumnya, dan perabotannya bahkan lebih mewah. Di dinding di seberang mejanya tergantung foto besar Huang Yihu sedang berjabat tangan dengan seorang pemimpin. Dalam foto itu, Huang Yihu tersenyum dan tampak bersemangat. Ada juga rak buku besar di kantor, penuh buku, tetapi semuanya baru, belum dibuka. Seorang kaya baru seperti Huang Yihu, seorang gangster sejak lahir, jelas tidak punya kebiasaan membaca. Buku-buku di sini hanyalah hiasan. Ada juga lounge di kantor, yang dilengkapi dengan tempat tidur ganda besar, satu set sofa kulit, lemari anggur, dan kulkas 3 pintu berkapasitas besar. Qin Xiang berjalan ke tempat tidur dan membuka meja samping tempat tidur, hanya untuk menemukan banyak barang wanita di dalamnya. Stocking, bra jala, celana dalam, dan beberapa kotak kondom. Ia meludah pelan.
Sialan, si brengsek itu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dari yang kulihat, ruang tunggu ini jelas merupakan ruang perang bagi Huang Yihu dan sekretaris perempuannya. Pria seperti dia tak bisa hidup tanpa permainan seperti ini. Qin Xiang terus mencari hal-hal yang berguna, tetapi Xia Feng hanya berdiri di pintu dan menonton. Kenapa kau tidak membantuku menemukannya? Tanya Qin Xiang. Itu idemu untuk menemukan bukti penyuapan Huang Yihu. Bisakah kau berhenti berdiri di sana dan menonton? Xia Feng berkata, kamu urus tempat ini, dan aku urus kantor. Setelah berkata begitu, ia meninggalkan pintu ruang tamu dan kembali ke kantor. Sebenarnya, ketika Qin Xiang membuka meja samping tempat tidur dan menemukan tumpukan besar barang-barang berantakan, ia sudah menggunakan kekuatan mata kirinya untuk mencari di seluruh ruang tamu. Sayangnya, ia tidak menemukan apa yang dicarinya, seperti buku rekening rahasia, flash disk, dan sebagainya. Setelah kembali ke kantor dan beristirahat sejenak, Xia Feng kembali mengaktifkan kewaskitaan mata kirinya. Tatapannya perlahan menyapu furnitur dan dinding kantor, dan tak lama kemudian, pandangannya berhenti di meja Huang Yihu. Ada lemari kayu di bawah meja, tetapi di dalam lemari kayu tersebut ada brankas yang tertanam di lantai. Brankas ini tingginya sekitar 1 meter, bahkan saat terendam beton. Sangat kokoh. Pintunya dilengkapi kunci putar dan kunci kombinasi elektronik. Mata kiri Xia Feng sedikit mengamati, dan garis pandang mata kirinya seperti pahat yang mengebor brankas. Setelah beberapa detik, ia melihat situasi di dalam brankas. Di dalam brankas itu terdapat buku catatan berlapis kulit, hard drive portable, beberapa dolar as, beberapa euro, dan selusin emas batangan. Ada juga beberapa barang kertas, dokumen, sertifikat, dan barang-barang lainnya. Ketemu, hati Xia Feng dipenuhi kegembiraan. Penempatan barang-barang penting ini oleh Huang Yihu di kantornya mungkin tampak tidak biasa, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, identitasnya menunjukkan kelicikan dan kecerdikan yang tersirat. Ia berasal dari latar belakang kejahatan terorganisir, memiliki banyak musuh, dan sering berpindah-pindah tempat, sehingga mustahil baginya untuk selalu membawa barang-barang ini. Ia menyimpannya di kantor perusahaan terpentingnya, di dalam brankas canggih. Tanpa kombinasi gandanya, siapa yang mungkin bisa membuka brankasnya? Dan jika mereka tidak bisa membukanya, siapa yang bisa mencurinya dari dalam beton? Brankas itu sendiri beratnya setidaknya 1000 pon. Pada saat ini, Qin Xiang keluar dari ruang tunggu. Ia berkata dengan sedikit depresi, aku tidak menemukan apapun. Tempat ini penuh dengan hal-hal menjijikan. Xia Feng tidak berkata apa-apa. Ia berjalan ke meja dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kayu lemari. Qin Xiang tertegun ketika melihat brankas yang muncul dari balik pintu kayu. Ia tertegun cukup lama sebelum berkata, sial, ini brankas merek Dotling yang diimpor dari Jerman. Bahkan majikanku pun tidak bisa membukanya. Tuanmu? Xia Feng berjongkok di depan brankas dan bertanya dengan santai sambil mengamatinya. Qin Xiang juga berjongkok di samping Xia Feng. Sekalipun aku memberitahumu, kau tidak tahu siapa dia, dan dia tidak akan membiarkanku memberitahu siapapun, jadi sebaiknya kau jangan bertanya. Aku sarankan kau menyerah saja. Brankas ini membutuhkan 2 kombinasi, satu untuk kunci putar dan satu untuk kunci kombinasi elektronik. Brankas ini tidak bisa dibuka tanpa kombinasi. Kau tahu berapa harga brankas seperti ini? 3,5 juta. Huang Yihu pasti menyimpan semua barang terpentingnya di sini. Tapi, dia membanting tinjunya ke lantai dan berkata dengan getir, rahasia Huang Yihu ada di depan mata kita. Tapi kita hanya bisa melihat brankasnya. Xia Feng berkata, kamu ahli di bidang ini, tapi kamu tidak bisa membukanya? Qin Xiang menggelengkan kepalanya. Jika aku bisa membukanya, apakah aku akan membiarkanmu menyerah? Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, biar aku coba. Kamu? Qin Xiang tertegun. Xia Feng mengulurkan tangannya. Qin Xiang meraih tangan Xia Feng dan berkata, jangan konyol. Aku bahkan tidak bisa membukanya. Jadi bagaimana kau bisa? Ayo pergi. Jangan beritahu musuh. Ayo cari cara lain. Xia Feng bertanya, haruskah kita membuka kunci elektronik atau kunci putar terlebih dahulu? Qin Xiang tersenyum getir dan berkata, kenapa kamu begitu keras kepala? Oke, buka kunci elektroniknya dulu. Mata Xia Feng terpaku pada kipat kunci elektronik. Di bidang pandang mata kirinya, keyboard tersebut perlahan membesar, menjadi sangat jernih, begitu jernih hingga setitik debu pun dapat terlihat. Ia tidak hanya melihat debu tak terlihat yang menutupi keyboard, tetapi juga melihat sidik jari. Jari memiliki kelenjar keringat, dan jari yang berkeringat pasti meninggalkan sidik jari dimanapun ia menyentuhnya. Xia Feng dengan cepat menghilangkan 3 tombol tanpa sidik jari, meninggalkan 6 tombol angka 9, 7, 3, 2, 1, 5. Kata sandinya adalah kombinasi ke-6 angka ini, tetapi ada terlalu banyak rangkaian kata sandi yang dapat dibentuk dari ke-6 angka tersebut. Jika Anda mencobanya satu persatu, semuanya mungkin salah besok pagi. Namun, Xia Feng masih punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini.
Berdasarkan kebiasaan input manusia, digit pertama kata sandi sering ditekan paling keras, diikuti oleh digit terakhir, dan digit terakhir sering ditekan paling ringan. Hal ini karena pada saat digit terakhir ditekan, otak manusia sudah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, digit yang ditekan paling keras pasti akan meninggalkan jejak paling banyak dan paling kentara. Sementara digit yang ditekan paling ringan akan meninggalkan jejak paling sedikit dan paling samar. Dengan metode ini, Xia Feng dengan cepat menemukan digit awal 1 dan digit akhir 2 dari kata sandi tersebut. Hasilnya hanya 4 angka 9, 7, 3, 5. Bagaimana keempat angka ini akan digabungkan? Pikiran Xia Feng melayang pada sebuah dokumen yang pernah dilihatnya di arsip kantor polisi distrik Beigong. Di dokumen itu tertulis tanggal lahir Huang Yihu 9 Desember 1973. Angka 9, 7, dan 3 pada tanggal lahir Huang Yihu cocok dengan angka di papan ketik, tetapi tidak sepenuhnya. Xia Feng merenung, mungkinkah dia tidak menggunakan angka ulang tahunnya? Rahasia macam apa yang mungkin digunakan orang seperti Huang Yihu? Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat tanggal lahir putra Huang Yihu, Huang Su 1 Mei 2000. Angka 2, 5, dan 1 dalam rangkaian angka ini cocok. Serangkaian angka berganti-ganti di benaknya, mata kirinya membandingkan dan memilah angka-angka di keyboard. Setelah sekitar 2 menit, serangkaian angka sandi muncul di benaknya 973.251. Kata sandi ini adalah kombinasi tanggal lahir Huang Yihu dan putranya, Huang Su. Dengan menghilangkan angka pertama dan terakhir dengan cara ini, hanya tersisa rangkaian 4 angka. Xia Feng mengulurkan tangannya dan mengetik 973.251 di keyboard. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik pelan dari kunci kombinasi elektronik, dan pintu pun terbuka. Bagaimana kamu tahu kata sandinya? Qin Xiang menatap Xia Feng dengan heran, tidak percaya dengan hal-hal aneh yang disaksikannya. Xia Feng tidak menjelaskan dan mengulurkan tangan untuk meraih knop kunci meja putar. Tetapi pada saat ini, langkah kaki dan suara-suara terdengar di koridor di luar pintu. Kak, kamu benar-benar bodoh. Kamu meminta kami datang ke perusahaan pagi-pagi sekali untuk melihat apakah anak bernama Xia Feng itu sekuat itu? Dia bahkan membuatmu gugup. Suara seorang pria. Xia Feng bukan orang biasa. Apa kau lupa? Dia bahkan menghabiskan 1 juta untuk membeli tanah yang sangat diinginkan kakak tertua. Kau seharusnya tahu bahwa kakak tertua kita pun harus menghabiskan 81 juta untuk membeli sebidang tanah. Suara orang lain. Itu karena ada yang melindunginya. Apa menurutmu dia akan datang ke sini untuk mencuri saat ini? Kurasa tidak. Dia mungkin bahkan tidak tahu tempat ini. Suara langkah kaki dan percakapan mereka terdengar sampai ke kantor Huang Yihu. Xia Feng dan Qin Xiang saling berpandangan dan berpikir, Xia Feng baik-baik saja, tetapi ekspresi Qin Xiang menjadi gugup. Qin Xiang mengeluarkan pisau. Xia Feng memegang tangan Qin Xiang dan menunjuk ke ruang tunggu. Qin Xiang mengangguk dan mengikuti Xia Feng ke ruang tunggu. Xia Feng tidak lupa menutup pintu sebelum meninggalkan mejanya. Meskipun ia telah membuka kunci elektronik di brankas, ia tidak menyadari keberadaannya. Tepat saat mereka bersembunyi di bawah tempat tidur, pintu kantor terbuka. Seseorang menyalakan lampu, melihat sekeliling, lalu berjalan kembali ke ruang tamu. Sudah kubilang tidak ada yang salah, tapi kau tidak mendengarkan, keluh seorang pria. Jadi, kita melakukan perjalanan yang sia-sia lagi. Lebih baik hati-hati. Si pengoda Qin Xiang itu mengkhianati kakak. Dia pencuri dan sangat pandai mencuri. Kakak selalu waspada terhadap Qin Xiang dan anak itu yang bekerja sama mencuri. Apa kau lupa kalau kakak yang mengendalikan anak itu? Kata pria lain. Orang itu pantas salonnya dibakar. Sayang sekali dia tidak mati. Ini hanya masalah waktu. Siapa yang akan menanggung akibatnya jika mereka melawan kakak tertua kita? Qin Xiang tidak akan selamat, dan anak bermarga Xia itu juga tidak akan bisa melarikan diri. Keduanya berbincang di pintu ruang tamu, mata mereka juga mengamati ruang tamu. Namun, mereka tidak membungkuk untuk melihat ke bawah tempat tidur. Lagi pula, kantor dan ruang tamu tampak normal. Xia Feng dan Qin Xiang berjongkok di bawah tempat tidur. Qin Xiang tampak gugup, seolah khawatir salah satu anak buah Huang Yihu tiba-tiba akan mendekati tempat tidur, berjongkok, dan mengerahkan senjata mereka ke arahnya. Xia Feng merasa jauh lebih baik. Meskipun mereka dipisahkan oleh tempat tidur, ia masih bisa melihat anak buah Huang Yihu. Ia tahu gerakan mereka setiap saat dan bisa menyerang lebih dulu, jadi ia tidak terlalu khawatir. Mata kirinya menembus papan kayu, kasur, dan selimut, dan Xia Feng langsung mengenali 2 pria di bawah Huang Yihu yang berdiri dan berbicara di pintu ruang tamu. Mereka adalah 2 dari 4 pengawal pribadi Huang Yihu, masing-masing membawa senjata. Huang Yihu telah menugaskan 2 pengawal pribadinya untuk menjaga brankas di kantornya saat fajar. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya isi brankas tersebut. Di sini aman, tidak ada yang terjadi. Seorang pengawal berkata, bagaimana kalau kita minum? Anggur Big Brother semuanya kualitas terbaik. Biasanya dia tidak mengizinkan kita masuk ruang tamunya.
Tapi hari ini adalah kesempatan kita. Haha, kamu dan aku juga berpikir begitu. Aku sudah lama ingin minum segelas Lafite Big Brother, kata pengawal lain sambil tersenyum. Kedua pengawal itu berjalan ke lemari anggur, mengambil sebotol anggur Lafite yang mahal dan sebotol Feitian Moutai, lalu mengambil gelas untuk diminum. Sialan, mereka benar-benar mabuk. Kalau mereka tidak pergi dari sini, aku harus cari kesempatan untuk membuat mereka pingsan, pikir Xia Feng dalam hati. Sekalipun itu akan membuat lebih banyak orang khawatir, ia bersedia mengambil risiko. Lagi pula, ini satu-satunya kesempatan. Kedua pengawal itu minum bersama di sofa. Pertama anggur merah, lalu baijiu. Orang Tionghoa minum anggur merah hanya untuk bersenang-senang, mengikuti tren, tetapi baijiulah yang benar-benar mendorong kecanduan mereka. Xia Feng dan Qin Xiang berbaring diam di bawah tempat tidur dan menunggu. Seorang pengawal menyalakan TV dan memutar sebuah cakram. Itu dari Jepang, sebuah film aksi romantis, dan ruangan itu dipenuhi jeritan menggoda, bahasa Jepang yang terputus-putus, dan beberapa suara aneh. Xia Feng bisa mengerti bahasa Jepang. Saudaraku, bersikaplah lembut, dan dengan Qin Xiang yang androgini berbaring di sampingnya, ia merasa ngeri. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Anggur yang baik membuat orang ingin minum lebih banyak. Kedua pengawal itu pertama-tama menghabiskan sebotol Lafite, lalu sebotol Feitian Moutai. Kombinasi anggur putih dan anggur merah terasa lebih memabukkan. Setelah setengah jam, kedua pengawal itu tertidur di sofa. Xia Feng dengan hati-hati merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Qin Xiang tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar tempat tidur. Ia sedikit khawatir dan ragu sejenak. Ia baru merangkak keluar setelah Xia Feng merangkak keluar dari tempat tidur dan tidak ada gerakan apapun. Kedua pengawal Huang Yihu tertidur lelap di sofa, botol-botol Lafite dan Feitian Moutai mereka yang kosong tergeletak di meja kopi. Mereka mendengkur keras, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Xia Feng memberi isyarat pada Qin Xiang, lalu berjingkat keluar dari ruang tunggu. Setelah meninggalkan ruang tunggu, Xia Feng langsung menuju meja Huang Yihu. Apa yang kau lakukan? Qin Xiang dengan gugup meraih tangan Xia Feng dan berbisik, kau mungkin bisa menebak kombinasi kunci elektronik, tapi kau tidak bisa menebak kunci putarnya. Kalau salah, alarm akan berbunyi. Dua orang di ruang tunggu itu pasti membawa senjata. Xia Feng berkata, tidakkah kau ingin lepas dari kendali Huang Yihu? Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan lagi. Qin Xiang melonggarkan cengkeramannya. Ia memang ingin mencuri bukti video yang digunakan Huang Yihu untuk memerasnya, tetapi ia sangat menyadari seluk-beluk brankas impor Jerman ini. Kombinasi kunci putar adalah kunci untuk membuka seluruh brankas. Kunci elektronik hanya membuka mode akses brankas. Jika kombinasi kunci putar salah, brankas akan otomatis membunyikan alarm. Inilah sebabnya ia mencegah Xia Feng mencoba. Tetapi tekad dan keyakinan Xia Feng membuatnya bingung apakah Xia Feng benar-benar bisa membuka brankas ini. Xia Feng berjongkok, membuka pintu kayu mejanya, dan menggenggam kenop kunci putar. Seketika, mata kirinya sedikit berkedut, tatapannya menerawang ke dalam kenop logam itu bagai pahat. Kenop itu, dengan geriginya, perlahan berputar di bawah tangannya, dengan cepat menemukan alur dan terkunci. Ia kemudian memutar kenop itu lagi, menemukan alur berikutnya, yang terkunci lagi. Begitu saja, setelah 3 kali operasi berturut-turut, terdengar bunyi klik dari brankas, membukanya. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan takjub, seolah-olah dia sedang melihat monster. Tahukah Anda, brankas dotling impor dari Jerman seperti ini tidak akan pernah dibuka olehnya, bahkan oleh gurunya yang paling dikagumi sekalipun. Namun, Xia Feng membukanya dengan sangat mudah, bahkan tanpa menggunakan stetoskop. Xia Feng mengabaikan reaksi terkejut Qin Xiang. Ia mengulurkan tangan dan membuka pintu brankas. Isi brankas pun terbuka. Ia mengeluarkan buku catatan kulit, hard drive eksternal, dan beberapa dokumen kertas. Hanya mata uang asing, emas batangan, dan kartu identitas Huang Yihu yang tersisa. Xia Feng memasukkan barang-barang ini ke dalam ranselnya, menutup pintu brankas, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela. Qin Xiang akhirnya sadar dan mengikuti Xia Feng ke jendela. Keduanya kembali ke tanah melalui rute yang sama, lalu memanjat tembok dan meninggalkan Crescent Real Estate Company. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Xiang tak kuasa menahan rasa terkejut dan penasarannya. Ia bertanya, Feng Zi, apa yang terjadi barusan? Bagaimana kau bisa membuka brankas dotling secepat itu? Xia Feng berkata, nanti kuceritakan. Ia menyalakan mesin dan perlahan mengendarai Great Wall H6 keluar dari gang. Tidak, kamu harus memberitahuku. Xia Feng berkata, aku akan memberitahumu nanti. Qin Xiang memutar matanya ke arah Xia Feng dengan ekspresi tidak puas. Tanpa kau beritahu pun, aku tahu kau sebenarnya pencuri tersembunyi, kan? Xia Feng belum menemukan cara untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tetapi Qin Xiang mengambil inisiatif dan memikirkan hal ini. Ia terlalu malas untuk memikirkan cerita lagi, jadi ia mengangguk. Baiklah, karena kau sudah mengetahuinya,
Aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Tapi kau harus membantuku menjaga rahasia ini. Sudah kuduga. Qin Xiang meninju Xia Feng. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Xia Feng tertawa getir dalam hati. Setelah mobil keluar dari gang, ia menginjak pedal gas dan mobil pun melesat cepat ke jalan utama. Setelah kembali ke rumah, Xia Feng menggunakan komputer desktop Lenovo lamanya untuk menghubungkannya ke hard drive seluler dan melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Hard drive eksternal tersebut berisi banyak video, yang sebagian besar menampilkan Huang Yihu atau Liu Lan menyuap pejabat. Suap tersebut ditawarkan dalam berbagai cara, termasuk pembayaran tunai langsung, barang antik, dan lukisan karya seniman terkenal. Suap lainnya berupa pengaturan untuk meniduri perempuan muda, dan isinya sangat mengerikan. Xia Feng segera menemukan video asli yang digunakan Huang Yihu untuk memeras Qin Xiang. Dalam video itu, Qin Xiang menyelinap ke sebuah toko emas. Meskipun wajahnya tertutup, ia masih mudah dikenali dari video tersebut. Ia suka mengenakan pakaian feminin, terutama celana ketat yang menonjolkan lekuk pinggulnya, yang sungguh membuatnya tak bisa berkata-kata. Hapus. Qin Xiang sangat bersemangat. Binatang itu tidak akan pernah mengancamku lagi. Xia Feng menghapus berkas video itu dan berkata, ayo tonton video-video ini dan buatkan daftarnya untukku. Salin juga semua video ini ke komputerku. Hard drive eksternal ini harus dihancurkan. Qin Xiang terkejut dan bertanya, mengapa kamu menghancurkan benda sepenting itu? Xia Feng berkata, teknologi sekarang sudah sangat maju. Bahkan jika kami menghapus video yang digunakan Huang Yihu untuk mengancammu, teknisi polisi masih bisa memulihkannya menggunakan perangkat lunak. Apa kau mau masuk penjara? Qin Xiang tertegun sejenak, lalu tersenyum, aku tidak terpikir ke sana. Baiklah, aku akan menurutimu. Tidak sulit untuk menyusun daftar dari video-video di hard drive ponsel. Karena terlepas dari apakah Huang Yihu atau Liu Lan yang menyuap, pasangan itu akan menyebutkan jabatan resmi masing-masing. Dengan gelar-gelar ini, seseorang dapat menemukan informasi pejabat tersebut hanya dengan mencari di situs web resmi pemerintah. Qin Xiang menyusun daftar pejabat yang menerima suap, sementara Xia Feng memeriksa dokumen-dokumen yang dicuri. Sebagian besar dokumen yang dibawanya kembali terdiri dari kontrak komersial, kontrak teknik, dan beberapa laporan penerimaan proyek. Beberapa kontrak komersial dan konstruksi tampak normal, tetapi laporan penerimaan proyeknya cacat. Semuanya mengungkapkan berbagai masalah kualitas, seperti penggunaan material bangunan berkualitas rendah dan baja di bawah standar, yang menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan. Ia membandingkan laporan penerimaan ini dengan beberapa kontrak konstruksi lainnya, dan hasilnya semuanya benar. Perusahaan real estate Xingyue atas nama Huang Yihu menggunakan material berkualitas rendah untuk membangun gedung, tetapi menjualnya kepada masyarakat dengan harga tinggi. Dia mengunci semua laporan penerimaan proyek ini di brankas. Kurasa dia mendapatkannya melalui penyuapan, kan? Dia menyimpan laporan inspeksi ini, mungkin untuk mengancam para pejabat yang menerima suapnya. Dengan laporan penerimaan proyek ini, kau bisa menunggu untuk melompat dari gedung. Mulut Xia Feng menyeringai. Dia mengambil buku catatan bersampul kulit itu, membukanya, dan mulai membaca. Melihat ini, Xia Feng sendiri terkejut dengan isinya. Buku catatan ini benar-benar buku besar gelap, mencatat setiap sen yang ia peroleh dari dunia bawah dan bagaimana uang itu dicuci. Sebagian uang ini berasal dari kasino bawah tanah, sebagian dari biaya keamanan di pasar tertentu, dan sebagian lagi dari situs pornografi. Ia melakukan segalanya kecuali zat terlarang. Ia berani melakukan apa saja. Dana ini dikumpulkan dan kemudian dicuci melalui bisnis-bisnisnya yang sah, menjadi pendapatannya yang sah. Buku rekening juga mencatat nama, jabatan, waktu, jumlah, dan tanggal penyuapan oleh pejabat yang disuapnya. Kini, tampaknya video penyuapan di hard drive hanya sebagian kecil dari total keseluruhan. Buku rekening mencatat penyuapan dari periode sebelumnya, sementara hard drive mencatat penyuapan dari 2 tahun terakhir. Seiring berjalannya waktu, metode Huang Yihu dalam menyimpan bukti dan pengaruhnya juga telah berkembang. Xia Feng awalnya mengira buku catatan itu mungkin berisi beberapa informasi tentang Huang Yihu dan keluarga Gu, tetapi setelah membaca seluruh buku catatan, dia tidak menemukan informasi apapun yang terkait dengan keluarga Gu. Fengzi, aku sudah menyiapkan daftarnya, kata Qin Xiang kepada Xia Feng. Apakah kamu sudah menyalin semua videonya? Tanya Xia Feng. Qin Xiang berkata, aku sudah mencatat semuanya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xia Feng berjalan ke meja komputer dan berkata, biar aku saja. Qin Xiang berdiri dan menawarkannya tempat duduk. Xia Feng duduk di meja komputernya dan mengunggah beberapa video dengan konten yang relatif sehat ke beberapa situs web video. Semua video diberi judul orang pertama, dengan judul seperti saya ingin melaporkan seseorang. Qin Xiang mengamati operasi Xia Feng dan mengerutkan kening. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Huang Yihu sendiri yang melaporkannya, kan? Xia Feng tersenyum dan berkata, lihat saja. Kemudian, ia mengeluarkan pena dan kertas tulis, lalu mulai menulis surat kecaman.
Melihat tulisan Xia Feng di kop surat, Qin Xiang segera menemukan petunjuknya. Ia berkata dengan heran, kenapa tulisan tanganmu sama dengan Huang Yihu? Mustahil. Aku pernah melihat tulisan tangan Huang Yihu sebelumnya, dan ini tulisan tangan Huang Yihu sendiri. Xia Feng melanjutkan menulis surat kecamannya. Di dalamnya, Huang Yihu mengaku dianiaya oleh seorang tokoh berpengaruh dan terancam hukuman mati. Ia meminta perlindungan pribadi dari jaksa penuntut. Jika ia diberikan perlindungan pribadi, ia akan menjadi saksi yang memberatkan jaksa penuntut dan mengungkap semua bukti yang memberatkan yang dimilikinya. Xia Feng kemudian menyalin sebagian isi buku catatan itu ke dalam surat kecamannya. Apakah kamu ingin polisi menangkapnya? Tanya Qin Xiang. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Polisi pasti ingin menangkapnya, tapi ada juga yang tidak. Apakah Anda berbicara tentang para pejabat yang dilaporkan? Mereka tidak punya cara untuk menangani Huang Yihu, kata Qin Xiang. Xia Feng tersenyum. Huang Yihu adalah anjing keluarga Gu. Sekarang dia mulai menggigit orang. Menurutmu siapa yang akan menyerang lebih dulu? Maksudmu? Qin Xiang membuka mulutnya lebar-lebar. Keluarga Gu. Xia Feng memasukkan surat laporan itu ke dalam amplop dan berkata, kita tunggu saja apa yang terjadi. Qin Xiang tidak sabar untuk berkata, saya akan mengirimkan surat itu sekarang. Xia Feng menyerahkan amplop itu dan memperingatkannya. Setelah kau mengirim surat itu, carilah tempat untuk bersembunyi. Sebaiknya jangan muncul selama beberapa hari ke depan. Bahkan kelinci pun akan menggigit ketika terpojok, apalagi serigala ganas seperti Huang Yihu. Qin Xiang mengangguk dan berkata, kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Keesokan paginya, Xia Feng mengetuk pintu kamar Jiang Rui. Sebelum ia sempat membuka mulut, Jiang Rui meraih tangannya dan menyeretnya ke dapur. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Feng akhirnya punya kesempatan untuk berbicara setelah memasuki rumahnya. Jiang Rui tersenyum manis. Saudara Fengzi, kamu datang tepat waktu. Tolong bantu aku memasak 2 hidangan. Xia Feng menepuk kepalanya sambil memegang buku catatan berlapis kulit sapi di tangannya. Memangnya aku kokimu? Kau memintaku memasak untukmu pagi-pagi sekali. Dan kau hanya menampar kepalamu. Aku di sini untuk membahas hal-hal serius denganmu. Jiang Rui mengusap kepalanya dan memelototi Xia Feng. Kau memukulku seperti ini? Kau tak punya belas kasihan padaku. Ada apa? Kalau kau tidak menjelaskan dengan jelas, aku akan meremukkanmu sampai mati. Xia Feng berkata, tentu saja ini masalah yang sangat penting. Lihatlah isi buku catatan ini dan kau akan mengerti. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu secara cuma-cuma untuk memberikan kontribusi yang besar. Setelah berkata demikian, ia menyerahkan buku catatan bersampul kulit dan sebuah flash disk USB kepada Jiang Rui. Drive USB tersebut berisi video suap yang disalin dari hard drive seluler. Jiang Rui membuka buku catatannya dan mulai membaca. Bibirnya yang semerah ceri terbuka lebar. Ya ampun, kepala seksi Li dari Biro Pengembangan. Aku bertemu dengannya di pameran dagang 2 hari yang lalu. Dia berpakaian sangat sederhana dan hanya makan makanan kantor. Kupikir dia pasti pejabat yang jujur, tapi aku tidak menyangka dia menerima suap 2 juta dari Huang Yihu. Masih ada lagi. Ayo kita lanjutkan membaca, kata Xia Feng. Jiang Rui menonton dan berceloteh tanpa henti, tampak sangat bersemangat. Xia Feng menggosok telinganya dan berjalan menuju dapur. Lupakan saja, aku akan membantumu memasak. Xia Feng memasak telur orak-arik tomat dan telur serta sepiring kentang parut di dapur, lalu membawa kedua hidangan itu ke ruang makan. Sementara itu, Jiang Rui telah selesai membaca buku catatan kulitnya dan sedang menonton video di drive USB laptopnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi video pertama yang ia pilih adalah video Huang Yihu yang menyuap seseorang dengan seorang wanita. Begitu ia membuka video itu, jeritan wanita itu menggema di ruang tamunya. Hah! Wajah Jiang Rui memerah karena malu. Bajingan, kau membuatku menonton video seperti ini pagi-pagi sekali. Xia Feng berkata, kamu sendiri yang klik, oke? Ada pilihan lain di sana. Coba yang lain. Jiang Rui tidak mengganti videonya. Ia malah meletakkan laptopnya dan berjalan ke meja makan, menatap Xia Feng. Sajikan makanannya. Jeritan wanita itu terus bergema, semakin intens. Tak dapat disangkal bahwa wanita yang ditemukan Huang Yihu sangat ahli dalam hal itu. Jeritannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang bersemangat. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, di tengah kebisingan seperti itu, Direktur Jiang berani-beraninya membiarkan dirinya menyajikan makanan untuknya. Sajikan nasinya, desak Jiang Rui lagi. Cepat, aku sudah lapar. Xia Feng menyajikan semangkuk nasi kepada Jiang Rui tanpa berkata-kata. Jiang Rui berjalan dengan tenang ke meja, mengambil beberapa makanan, dan mulai makan. Suara wanita itu terdengar seperti kicauan burung di luar jendela, dan tidak berpengaruh padanya. Xia Feng juga mengisi semangkuk nasi dan duduk di hadapan Jiang Rui untuk makan. Dia belum makan sebelum datang ke sini, jadi tidak masalah makan di tempat Jiang Rui, terutama karena dia sudah memasak beberapa hidangan. Setelah makan malam,
Aku akan membawa orang untuk menangkap Huang Yihu, kata Jiang Rui sambil makan. Orang itu ternyata ketua kamar dagang. Pah, dia benar-benar bajingan. Xia Feng berkata, aku memberimu kesempatan besar lainnya untuk berkontribusi. Bagaimana caramu berterima kasih kepadaku? Jiang Rui menatap Xia Feng sambil tersenyum. Bajingan, kau membuatku menonton video itu pagi-pagi sekali dan bahkan bertanya bagaimana cara berterima kasih? Apa maksudmu? Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Xia Feng segera membenamkan kepalanya di makanannya. Jiang Rui melepas sandalnya, diam-diam mengulurkan tangan ke depan, dan meletakkan kakinya yang terbungkus stoking di punggung kaki Xia Feng. Xia Feng tertegun sejenak. Apa yang kau lakukan? Jiang Rui tersenyum dan berkata, Feng Zi, katakan padaku dengan jujur, apa yang ingin kamu lakukan? Ia meletakkan kakinya yang berkaus kaki di punggung kaki Xia Feng, menggerakkannya sedikit, dan bertanya apa yang ingin ia lakukan. Mungkin hanya Jiang Rui yang bisa mengatakan hal seperti itu kepada Xia Feng. Pada saat itu, Xia Feng tiba-tiba tidak bisa mengendalikan matanya, dan Jiang Rui, yang duduk di hadapannya, tiba-tiba menjadi pucat. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Xia Feng tak kuasa menahannya lagi. Ia buru-buru memalingkan muka dan berjalan pergi, sambil berkata, kalau kau ingin menangkap Huang Yihu, bawa petugasmu ke lokasi konstruksiku nanti. Ingat, bawa senjata. Pengawal Huang Yihu punya senjata. Hei, bisakah kamu kembali dan mencuci piring sebelum pergi? Jiang Rui memanggil dari belakang. Setelah mengatakan ini, Xia Feng sudah berada di luar pintu. Matahari pagi bersinar cerah, dan lokasi konstruksi Thunder Horse Manufacturing Company tampak ramai. Tim akar rumput Liang Xiao, yang direkrut dari Institut Politeknik, sedang sibuk mensurvei lahan dan menyusun cetak biru. Armada pengiriman dan tim teknik Forester Company juga telah tiba, truk-truk bermuatan material bangunan baru telah tiba di lokasi, dan tim teknik telah memulai persiapan awal. Jika tidak ada yang salah, sebuah pabrik akan muncul di tanah ini dalam sebulan, dan tanda berlapis emas Thunder Horse Manufacturing Company akan digantung di gerbang pabrik. Melihat kesibukan itu, Xia Feng merasakan kesedihan yang tak terlukis di hatinya. Ia berkata lirih, Xiao An, aku sungguh berharap kau juga ada di sini. Hanya beberapa hari lagi, dan aku akan segera membalaskan dendamu. Huang Yihu sudah tamat, aku janji. Ma Xiao An tentu saja tidak dapat mendengar suaranya. Tetapi jika dia bisa, dia akan bahagia. Liang Xiao berjalan-jalan di lokasi konstruksi bersama Guan Lingshan dan Yin Hao, dan mereka bertiga membahas detail desain cetak biru. Liang Xiao tidak tahu tentang pemukulan karyawan tersebut sampai ia tiba di lokasi konstruksi. Ia sempat marah, tetapi tak lama kemudian ia kembali bekerja. Xia Feng berjalan mendekati ketiga orang itu dan mendengar percakapan mereka. Guan Lingshan berkata, Nona Liang, saya sarankan kita membangun gedung kantor di pinggir jalan agar pelanggan bisa melihatnya saat mereka datang. Yin Hao berkata, saya sarankan membangun gudang di pinggir jalan. Dengan cara ini, bahan baku akan mudah masuk dan produk jadi dapat keluar. Kita juga bisa menghemat biaya transportasi. Liang Xiao berkata apa yang Anda katakan masuk akal. Saya harus meminta pendapat Tuan Xia. Xia Feng kebetulan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, aku punya ide yang berbeda dari idemu. Mereka bertiga kemudian menyadari kedatangan Xia Feng, dan Guan Lingshan serta Yin Hao dengan sopan memanggilnya Tuan Xia. Liang Xiao tersenyum pada Xia Feng, senyumnya ramah dan manis. Apakah kamu punya ide lain? Xia Feng berkata, ideku adalah kita tidak bisa menggunakan lahan seluas itu untuk saat ini. Liang Xiao, Guan Lingshan, dan Yin Hao semuanya menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa maksudnya. Xia Feng tersenyum. Saya sudah mengamati tanah kita pagi ini. Lihat, ada area perumahan yang luas di seberang jalan ini. Lokasinya strategis dan arus orangnya ramai. Bagaimana kalau kita manfaatkan tanah di pinggir jalan ini? Kita bisa membangun gedung di sini, bukan untuk kantor, melainkan untuk supermarket besar. Dengan begitu, kita akan menghasilkan banyak uang setiap tahun. Buka supermarket? Liang Xiao menatap Xia Feng dengan heran. Ia tak percaya ide ini datang dari Xia Feng. Guan Lingshan dan Yin Hao juga tercengang, tidak percaya bahwa Xia Feng akan memiliki ide seperti itu. Xia Feng tersenyum dan berkata, kenapa kau menatapku seperti itu? Huang Yihu bersusah payah membeli sebidang tanah ini, bukankah justru karena tanah ini sangat berharga? Aku sudah membeli tanah ini. Meskipun pemerintah melarang penjualan kembali atau penyewaan, pemerintah tidak mengatur bagaimana aku menggunakannya. Aku akan menggunakan tanah ini untuk membangun supermarket. Etalase toko ini milik kami, jadi kami tidak perlu membayar sewa, dan kami bisa menjual produk kami dengan harga lebih rendah. Apa kau khawatir tidak akan ada yang datang ke supermarket kami untuk membeli? Jangan remehkan keuntungan supermarket. Jika volume pengiriman harian tinggi, menghasilkan ratusan juta setahun bukanlah masalah. Pendapatan ini seperti mendapatkannya secara gratis, jadi mengapa kita tidak menginginkannya?
Uang ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan tunjangan karyawan. Membangun sebuah supermarket di lokasi terbaik di sebidang tanah ini tampaknya merupakan ide yang tiba-tiba, tetapi itu juga merupakan pilihan Xia Feng yang tak berdaya. Menjalankan perusahaan berbeda dengan menjalankan studio. Ia tidak perlu menyediakan asuransi sosial dan dana perumahan bagi karyawannya, tetapi dengan perusahaan, setiap karyawan harus menanggungnya. Sebuah pengeluaran yang signifikan. Perusahaan yang baru berdiri dengan ratusan karyawan membutuhkan pengeluaran harian yang signifikan. Jika terjadi kekurangan kas, bahkan sedikit saja, ia, sebagai CEO, tidak akan memiliki apa-apa. Namun, membuka supermarket besar di lokasi strategis di pelabuhan dapat meringankan tekanan ini. Jadi, mengapa tidak? Liang Xiao tiba-tiba tertawa. Aku benar-benar tidak menyangka. Ide yang bagus. Lahan ini mubazir untuk membangun pabrik. Akan bodoh jika kita tidak memanfaatkan nilainya. Oke, aku setuju untuk membangun supermarket. Tapi, supermarket itu bisa dibangun 3 lantai. 1 di bawah tanah dan 2 di atas tanah. Gedung kantor kita akan berada di lantai 3 dan 4 di atas tanah. Bagaimana menurutmu? Gua Lingsan menyela dan berkata, dengan cara ini kita juga bisa menghemat uang untuk membangun gedung perkantoran. Yin Hao pun berkata dengan semangat, baiklah, kita tinggal membangun lorong khusus. Kita bisa naik ke lantai 3 dan 4 dari pabrik tanpa harus melewati supermarket. Orang-orang dari supermarket tidak bisa masuk ke area kantor kita, jadi tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Xia Feng tersenyum dan berkata, lalu apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak pergi dan menyelesaikan cetak birunya? Ayo pergi sekarang, kata Guan Lingsan dan Yin Hao serempak. Ketika menyadari bahwa mereka mengatakan hal yang sama, mereka saling tersenyum, tampak sedikit malu. Setelah Guan Lingsan dan Yin Hao pergi, Liang Xiao berkata, kamu ingin membuka supermarket, siapa yang akan mengelolanya? Xia Feng berkata, aku sudah menemukan seseorang yang bisa melakukannya. Siapa? Liang Xiao bertanya. Tepat saat itu, sebuah sepeda motor Yamaha menderu di jalan, lalu berhenti mendadak di pinggir jalan. Seorang pemuda bercelana pendek kulit ketat dan kaos putih bersulam keluar. Wajahnya cantik, tubuhnya proporsional, dan bokongnya bulat sempurna. Ia memancarkan aura jahat. Tak lain dan tak bukan, orang yang baru saja disebutkan Xia Feng, Qin Xiang. Ketika Qin Xiang muncul, banyak orang tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya 2 kali. Bahkan ada yang berbisik-bisik tentangnya. Qin Xiang sepertinya sudah lama terbiasa dengan tatapan aneh orang lain. Ia sama sekali tidak peduli dan berjalan menuju Xia Feng dan Liang Xiao dengan ekspresi tenang. Ini pertama kalinya Liang Xiao melihat Qin Xiang. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan, siapa dia? Apa dia temanmu? Xia Feng berkata, namanya Qin Xiang. Dia orang yang baru saja akan kuceritakan kepadamu, manajer supermarket kita. Ah, Liang Xiao tertegun, dan tatapan matanya saat menatap Xia Feng sedikit tidak biasa. Xia Feng mendekat dan berbisik, dasar bodoh, bukankah sudah kubilang untuk bersembunyi selama beberapa hari? Qin Xiang berkata, aku sudah memikirkannya. Huang Yihu tidak lagi punya pengaruh untuk mengancamku. Jadi kenapa aku harus bersembunyi darinya? Lagi pula, dia tidak bisa menemukanku, tapi dia bisa menemukanmu. Dia tidak akan menyerah. Dia dalam bahaya sekarang. Aku harus tetap bersamamu. Ada lebih banyak orang di sekitarmu juga akan memberikan perlindungan yang lebih. Xia Feng menghela napas, baiklah, karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu tinggal saja. Perkenalkan, ini kakak perempuanku, Liang Xiao. Wajah Qin Xiang tiba-tiba menunjukkan senyum menawan, dan dia berkata dengan genit, oh, Nona Liang sangat cantik. Liang Xiao merasa aneh, tetapi dia tetap memaksakan senyum, lalu berjabat tangan dengan Qin Xiang. Halo, Tuan Qin? Dia hampir saja mengatakan Nona Qin. Qin Xiang memang tampak seperti wanita, tetapi dia hanya kemiripan, bukan wanita sungguhan. Qin Xiang sedikit terkejut dan bertanya, Nona Liang, apakah Anda mengenal saya? Liang Xiao berkata baiklah, kami baru saja membicarakanmu. Feng Zi ingin membangun supermarket besar dan kemudian memintamu untuk membantunya mengelolanya. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan heran, apa yang terjadi? Xia Feng menjelaskan sedikit pikirannya, lalu berkata, bukankah salonmu terbakar? Karena kamu tidak punya tempat lain untuk dituju, datanglah dan bantu aku. Qin Xiang tersenyum dan berkata, oke, senang rasanya bisa mengubah suasana. Aku akan mencobanya. Nona Liang, panggil Guan Lingsan, bisakah Anda kesini sebentar? Ada sesuatu yang perlu saya konfirmasi. Liang Xiao berkata aku akan pergi ke sana dan melihatnya, kalian bisa mengobrol. Qin Xiang berkata dengan lembut, baiklah, Nona Liang, sampai jumpa lagi. Ia melambaikan tangannya. Tangannya putih dan lembut. Liang Xiao berbalik dan pergi. Melangkah 2 langkah sebelum bergumam, ya Tuhan, aku tak tahan lagi. Mungkinkah Feng Zi orang seperti itu? Tidak, tidak. Feng Zi sangat sensitif saat berlatih denganku.
Perubahannya begitu kentara. Aku melihatnya beberapa kali. Dia normal. Setelah Liang Xiao pergi, Xia Feng bertanya, apakah laporannya sudah dikirim? Qin Xiang berkata, saya telah menyalin surat pengaduan Anda dan mengirimkannya ke Dinas Anti Korupsi Provinsi dan Kota. Saya juga telah mengirimkannya ke dua media. Ia tertawa. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa video yang Anda unggah daring telah menjadi viral. Video tersebut telah ditonton lebih dari 200.000 kali dan mendapat ribuan komentar. Saya yakin sebuah situs web berita akan segera melaporkannya. Senyum juga muncul di wajah Xia Feng. Aku khawatir Huang Yihu benar-benar tamat kali ini. Qin Xiang berkata, dia mungkin tidak pernah menyangka kamu bisa membuka brankas yang diimpornya dari Jerman. Dan dia tentu tidak menyangka kamu adalah pencuri yang tangguh. Xia Feng memang bukan pencuri ulung, tapi ia bisa membuka brankas yang bahkan pencuri ulung pun tak bisa. Jadi, deskripsi Qin Xiang tentang Xia Feng sebagai pencuri ulung sama sekali tidak berlebihan. Pada saat itu, pandangan Xia Feng tiba-tiba beralih ke arah jalan. Sebuah sedan bisnis Maybach hitam terparkir di pinggir jalan sekitar 500 meter jauhnya. Meskipun jaraknya sangat jauh, ia masih bisa melihat Huang Yihu duduk di kursi pengemudi. Huang Yihu akhirnya muncul. Xia Feng sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Huang Yihu pada kurun waktu ini. Tepat ketika Xia Feng melihat Huang Yihu, 5 van mendekat dari belakang sedan Maybach hitam itu. Mereka bergerak perlahan, masing-masing membawa 7 orang. Meskipun tertutup lapisan logam, Xia Feng masih bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Orang-orang itu adalah anak buah Huang Yihu, bersenjatakan parang, tongkat baseball, dan senjata lainnya. Tatapan Xia Feng tertuju pada van terakhir. Van di depannya masing-masing berisi 7 orang, tetapi van ini hanya berisi 4 orang. Mereka semua adalah pengawal pribadi Huang Yihu. Mereka semua membawa senjata. Ayo pergi. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan mendorong Qin Xiang. Huang Yihu dan anak buahnya ada di sini. Qin Xiang bertanya dengan heran di mana. Xia Feng tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya. Ia berteriak, Xiao, bawa orang-orang kita pergi. Baru saat itulah Qin Xiang menyadari 5 mobil van mendekat, dan wajahnya menjadi pucat. Liang Xiao masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bertanya, apa? Kenapa kau pergi? Xia Feng berkata dengan cemas Huang Yihu membawa orang ke sini. Pada saat itu, 5 mobil van berhenti, pintu terbuka, dan sekelompok pemuda ganas bergegas ke sini sambil membawa parang dan senjata lainnya. Di dalam mobil dinas Maybach hitam, wajah Liulan dipenuhi kekhawatiran. Aku sangat gelisah. Kau harus memanggil saudara-saudara itu kembali dan kita bisa pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Kalau mereka pergi, mereka bisa membuat keributan. Kalau ada yang meninggal, kita tidak akan bisa bersembunyi meskipun kita mau. Huang Yihu mencibir, kapan kau jadi sesegan ini? Bersembunyi? Aku tak pernah berpikir untuk bersembunyi. Aku terus berjuang di jalanan sampai sekarang. Badai macam apa yang belum pernah kulihat? Tapi kali ini berbeda. Buktinya sudah terungkap di internet. Polisi akan turun tangan cepat atau lambat, kata Liulan. Huang Yihu berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kau takutkan? Apa kau lupa siapa yang mendukung kita? Kalau kau ingin menyentuhku, kau harus mendapatkan persetujuan keluargaku. Aku telah bekerja seperti budak untuk mereka selama bertahun-tahun, melakukan banyak pekerjaan kotor. Mereka pasti akan melindungiku. Itu hanya bukti suap, kan? Apa masalahnya? Asal kita menangkap Xia Feng dan Qin Xiang, aku bisa mendapatkan buktinya kembali. Kita bahkan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan keluargaku. Liulan mendesah, masih tampak gelisah. Huang itu mengambil teleskop di dashboard dan melihat situasi di lokasi konstruksi. Di lokasi konstruksi, Xia Feng berteriak kepada anak buahnya untuk melarikan diri, tetapi tak satu pun dari mereka pergi. Mereka malah mengambil kayu dan batu, lalu berlari ke arah Xia Feng. Yang bergerak hanya orang-orang dari perusahaan bahan bangunan baru Forrester, yang panik dan mundur begitu anak buah Huang Yihu muncul. Awalnya, Xia Feng berniat membiarkan anak buahnya melarikan diri. Ia berlari ke arah berlawanan untuk memancing anak buah Huang Yihu, tetapi tidak ada satupun anak buahnya yang lolos, sehingga ia tidak bisa melarikan diri lagi. Xia Feng tersenyum getir dan berkata, apa yang kau lakukan? Aku sudah menyuruhmu lari, tapi kau malah kembali. Guan Lingsan, sambil memegang tongkat kayu kecil, membetulkan kacamata barunya dan berkata dengan gugup, kami tidak takut pada mereka. Yin Hao, Han Bo, dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka sangat gugup dan takut, tetapi mereka tidak mundur. Liang Xiao tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Feng. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, gestur ini berarti berjuang berdampingan. Rencananya terganggu, dan Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah persimpangan. Mengapa Jiang Rui belum muncul? Xia Feng, keluar. Seorang pemuda berambut pirang dicat menunjuk Xia Feng sambil memegang parang.
Xia Feng melirik pemuda berambut pirang itu sebelum beralih ke 4 pengawal pribadi Huang Yihu. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, menyerang dari kedua sisi. Mereka bersenjata, dan itulah yang membuatnya khawatir dan ketakutan. Jika bukan karena 4 pengawal Huang Yihu yang bersenjata, ia dan Liang Xiao bisa menghabisi sekelompok pemuda ini dalam waktu kurang dari 10 menit.